Jadi kayaknya 512 ini banyak yang ngerasa ini adalah angka yang dicantik-cantikin gitu. Kalau gue sih percaya. Lu percaya kok? Percaya bro. Oh pemerintah pasti lurus. Ini kalau naiknya 58% juga lu percaya kok? Percaya. Kita perlu tumbal kayaknya di podcast ini ya, makanya ada Bro Yuda ya. Wah ini pemerintah lagi palak-palakin orang kaya. Kalian harusnya seneng dong. Ya. Hasil proyeknya apakah kembali ke pemerintah, ke rakyat atau enggak? Gue nggak tahu. Dikorup atau enggak? Gue nggak tahu. Semoganya nggak dikorup. Semoganya enggak. Gue yakin sih enggak. Ya, gue juga yakin enggak. Gue juga ya. Gue yakin sih iya. Biar beda aja, biar beda. Terus kalau misalnya kita bisa mendapatkan return yang sampai 15% setahun, angka itu berubah menjadi 65 miliar. Saya tinggal kasih titik di Indonesia, dimanapun. Saya udah tahu omset PGI itu 2 tahun ke depan jadi berapa. Oke, hari ini kita kedatangan Bro MY dan Bro Yuda. Yoi, lagi-lagi legenda pasar modal. Sebenarnya gue udah undang Bro MY itu udah lumayan lama ya sebenarnya. Tapi soalnya dia di Pontianak, jadi kita nyari schedule agak-agak susah. Kebetulan nggak terlalu recent, tapi ini salah satu news. BI rate itu dipangkas 25 BPS jadi 5%. Terus ada potential Fed rate cut nih. Kalau misalnya kita lihat dari Polymarket di sini ya bro ya, itu 78% itu memprediksi reduction 25%, yang no change itu 18% gitu. Intinya mayoritas ngerasa bakal ada Fed rate cut lah gitu. So pertanyaannya adalah ini, mungkin sebelum kita ke detailnya, lu boleh jelasin dulu nggak sih implikasi kalau misalnya ada rate cut itu harusnya apa yang terjadi? Oke, jadi gini, untuk membuat ini menjelasin itu lebih simple. Pada intinya gini, jumlah uang yang ada di dunia itu akan ditabung di bank kalau suku bunganya tinggi dong. Bagaimana seandainya suku bunganya kecil? Uangnya bakal muter. Nah, that's why pemangkasan suku bunga itu adalah sinyal positif bahwa ekonomi akan membaik. Seharusnya. Nah, sekarang gue ke tapinya nih. Tapi, dan langsung lagi, tapi kok banking kita nggak kemana-mana? Oke, pertama ya ini trust issue antara foreign dengan pemerintah kita, our government. Mulai dari ya berita corruption, kemudian ada banyak intervensi atau kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan sama pemerintah yang ngebuat asing, gua ini ada risk nih, gitu. Contohnya apa yang asing itu keberatan? Simply ya mungkin ya, gua bilang kayak Himbara. Jadi seandainya ada contoh pemerintah ngeluarin kebijakan 3 juta rumah. Yep. Bank BUMN harus mau nanangin. Nah, itu good nggak untuk bisnis? Jelas nggak. Asing tuh paling nggak suka kalau seandainya bisnis dicampur sama politik. Nah, ada potensi BUMN kita kan diintervensi lah dengan kebijakan-kebijakan yang baru. BCA aja mau diambil. Nah itu kok. Kalau tadi kan yang disebutin Himbara itu kan BUMN. Ya. Kenapa BCA yang swasta juga ikut terdampak? Ikut penurunannya gitu. Asing juga nggak mau masuk ke BCA lagi. Karena asing tuh ngelihatnya indeks, ngelihatnya satu. Kalau mereka keluar, buang Bank Mandiri, beli Bank BNI, dan kayak begitu lagi. Karena sekarang asing itu majority adalah pasif atau ETF. Mereka kalau beli bundling. Beli Kompas 100, beli IDXS, beli LQ45, beli IDX 30, beli Serikahati, kayak gitu. Jadi mereka kalau beli bundling, kalau jual juga bundling. Makanya kalau turun serempak, kalau naik serempak. Jadi walaupun dari segi kebijakan itu sebenarnya untuk Bank Himbara, tapi yang lainnya juga ikut walaupun dia swasta. Benar, karena kita kan dalam satu ekosistem satu negara. Iya. Terus kalau misalnya lu ngelihat kayak gini ya, misalnya ini kan dividennya 9,71% gitu. Gede. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngeliat dari sejarahnya nggak pernah 10 mendekati double digit Bank Mandiri in the past 15 years nggak pernah.
Apakah lu sebagai MY tertarik buat masuk ngeliat kayak gini? Podcast kita di Januari apa Februari gue lupa ya. Awal-awal itu gue sempat masuk perbankan karena I think this is a cheap price. Ini udah paling bottom perbankan menurut saya. Betul paling bottom tapi nggak naik-naik juga bro. jadi gue ngerasa kan dapat 10% tuh. Dapat 10%. Which is kalau kita lihat saham-saham lain kenaikannya bahkan more than beggar gitu loh. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang punya conservative way, ada uang tunggu 10% menurut gua oke banget. Patriot Bond aja cuma 2% bro. Ini 10% uang nunggu. Wah langsung nyenggol ke Patriot Bond. Tapi apa pendapat lu? Tadi Antek asing juga disenggol. Kok MY ini sekarang udah politik banget nih ternyata. Karena bersinggungan politik kita dengan ekonomi kita dan bursa kita. Pasti. Tapi apa pandangan lu tentang ini? Ada yang nitip pertanyaan yang take over BCA 51%. Itu pandangan lu kayak gimana? Gue bisa dituntut nggak ya kalau ngomong? Menurut gue sih itu gimmick. Ya itu gimmick. Okay. First of all. Ini menurut gue benang merah yang terjadi ya. Ingat gak waktu awal-awal di masa kepresidenan yang terbaru. Kan pengusaha-pengusaha dikumpulin tuh. Ada Jarum gak di situ? Gak ada. Jarum tuh dari dulu paling anti sama politik kan. Jarum lagi di luar kok ngerokok. Oh lagi ngerokok. Gue sebat dulu ya di luar gitu. And then kemudian keluar Patriot Bonds. By logic siapa sih yang mau beli Patriot Bonds? Di Singapura, bonds itu kurang lebih angkanya segitu bro. 2-3%. Karena suku bunga mereka rendah. Tapi kenapa orang beli? Karena every years Singaporean dollar naik. Singaporean dollar salah satu mata uang Asia yang menguat dari dolar loh. Yang lain melemah. Yang mau beli bonds dengan bunga cuma 2%, itu orangnya orang gila. Tapi ternyata ada pengusaha-pengusaha yang beli. Bahkan Jarum mau beli. Jadi I think ini tuh komunikasi dari pemerintah ke Jarum. You have no contribute nih for us. Itulah 51% itu. Jadi ternyata banyak pengusaha-pengusaha gila ya kok. Karena SBN aja kan sebenarnya 5-6%. 5-6-7%. Ada yang 7%. Kenapa yang 2% ini mereka malah katanya kan oversubscribe juga kan? Oversubscribe. Apakah akan oversubscribe? Katanya 3 kali oversubscribe. Dari 50 triliun artinya 150 triliun. In my view, enggak lah ya. Harusnya Konglo enggak ada segitu ya. Harusnya enggak. Tapi ada sisi positifnya juga nih. Kenapa? Karena jadi bonds itu kan biasanya nggak bisa dijaminkan. Tapi khusus untuk Patriot Bonds itu bisa dijaminkan ke Himbara dengan bunga 7%. Jadi gue beli bonds dapat bunga 2%. Kalau gue perlu uangnya, gue jaminkan ke Himbara. Himbara ngasih gue duit, gue bayar Himbara 7%. Jadi gue masih minus 5%. Jadi buat duit lu sendiri yang lu masih pakai fine lah, masih oke. Sebenarnya menurut gua kalau Konglo masih oke lah. Selama ini mereka cari duit dari Indonesia, udah empire-nya, dinastinya udah sampai generasi ke generasi. Nih kali ini lu bantu dong 5% doang gitu. Menurut gua untuk Konglo is oke, tapi kalau kita disuruh beli mana mau. Jadi pahlawan kok, Patriot pahlawan. Makanya ini menurut gua harusnya Avenger Bonds. Avenger Bonds lucu. Tapi menurut lo apakah kan yang namanya Konglo nggak mungkin Yes, gue udah tahu nih arahnya. Tidak mungkin sepatriot itu. Betul. Kan. Iya, yang namanya ya mereka kan ya kita sama-sama tahu lah, kita bisa beli FR, kita bisa beli ORI, kita bisa beli obligasi yang ngasihnya itu 6% 7%. Kenapa mereka semangat banget pengen dapat yang 2% dan kalau misalnya mereka mau pakai duitnya ya mereka tinggal minjemin barangnya supaya mereka bisa sebagai kolateral. Jadi mereka bisa pinjam dengan bunga 7%, artinya mereka bakal minus 5% kalau mereka mau pakai duitnya. Ya. Kenapa? Fombi ya. Kembali lagi, begitu pengusaha-pengusaha itu dikumpulin, bagi saya nanti kita ke tahun ini dan tahun-tahun ke depan kita akan lihat banyak BUMN yang berkolaborasi dengan konglo-konglo dan swasta-swasta. Okay. Nah, contohnya nih ya, gue sebut nama media boleh nggak sih? Boleh aja. Bloomberg Techno, ini dari Bloomberg loh, Bloomberg Techno. Kemarin itu ngeluarkan berita Toba, itu ada potensi right issue yang melibatkan 2 nama konglomerat. Tapi nama konglomeratnya dia nggak sebut. Beritanya mungkin lu bisa cari nanti lu tampilin di sini. Nah, Toba itu kan ya termasuk salah satu perusahaannya. Dulu punya Pak Pandu, Pak Luhut. Kerjasama sama swasta. Kemudian katanya mau ngurus sama apa, tiba-tiba ada pepres soal pengurusan sampah segala macam. Nah, benang merahnya lihat nggak? Ya memang betul ada imbal balik. Nggak benar-benar jadi hero gitu loh. Ini info satu aja ya. Kan itu ada 2 nama ya. Iya. Salah satunya itu Sebenarnya kalau kayak gitu,
bukannya Patriot Bond, sebenarnya apa ya? Pengusaha bond itu sebenarnya. Kan harus ada timbal baliknya jadi usaha kan, jadi ada deal something gitu. Jadi menurut gua kita harus sambut positif. Bukan kita yang disuruh beli, mereka kok. Dan kita bisa nggak ambil chance dari sini atau peluang dari sini? Bisa. Banyak kan saham-saham yang saat ini naik, yang sebenarnya by number harusnya dia belum naik. Tapi dia udah banyak yang naik gila-gilaan duluan. Oh, jadi M-nya bilang jangan ngeluh, ada banyak opportunity di banyak sini. opportunity. Dan kita bukan target marketnya juga untuk kita bukan target marketnya, iya. Bener. Kecuali duit lu udah triliunan, lu ngerasa oh gue harus beli nih. Iya. Kalau masih ratusan kayak gue sih nanti dulu aja. Dia udah yang udah ratusan miliar. Ribu maksudnya. Ratusan miliar. Tapi kayaknya udah segitu pun juga tetap udah triliunan pun kayaknya juga nggak bakal punya kole buat beli deh. Kecuali ada deal. Loh kan yang beli belum tentu uangnya halal semua ya. Bukan gue yang ngomong loh ya. Misal angkot yang ini aja deh. Mungkin kan ada uang-uang tersembunyi. Oh, angkot yang ini. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin ini nih, BBRI. Sekarang 8,31%. Lu kan dulu pernah tertarik sama BBRI ya kan? Pernah. Apakah lu sekarang jadinya melihat ini sebagai potential opportunity buat lu masuk ke depannya? Atau kayak gimana? What do you see? Gue meyakini ya, saat ini gue sempat ngelihat data BPJS. BPJS itu punya saham di Indonesia, porsinya 8%. Terakhir itu naik jadi 8,5 bro. Gede nggak itu? Gede. Karena AUM daripada BPJS itu 700 sampai 750 triliun. Atau udah 800 mungkin. 10% dari 700 triliun itu 70 triliun. Mereka itu ada di bursa saat ini 50 sampai 60 triliun. Katanya, Direktur BPJS mengatakan dia akan memasukkan porsinya ke equity, ke bursa market sampai 20%. Nah, 20% itu artinya ada penambahan kurang lebih 50 triliun lagi. Ini dana yang bahkan lebih besar dari MSCI. Itu masukannya Coa itu. Nah, benar. Itu masukannya Coa itu. Lo harus nambah dan betul BPJS mengatakan nambah. Dan saya lihat data di Bloomberg memang BPJS rutin nambah. Jadi kenapa perbankan kita nggak jatuh? Simply 8% lu cari di mana? Dividen yield. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah cari return dari harga saham deh. Setiap turun mendekati 8% beli. Itu alasan kenapa perbankan kita is the cheapest price itu tahun ini. Tapi kapan naiknya itu still a long game. Nggak ada yang tahu. Kalau misalnya lu pribadi, berapa persen yang trading dan berapa persen yang invest? Saat ini 100% trading bro. Karena marketnya very good for trader ya. I think banyak banget trader-trader yang saat ini, wah gue seneng tuh sama podcast lu tuh. Lu ada undang banyak-banyak jagoan baru. Lu undang Hengki, lu undang Pak Rifan. Nah segala macam itu kayak antusiasnya besar kan. Gitu. Ya, soalnya ini ya kayak banyak teman-teman yang menjadi investor yang mulai ya mereka silahkan pilih kungfu ya sendiri. Betul. Ada bisa ke Korifan, bisa Hengki, bisa Yuda. Bisa. Ada pilihan. Ikut Yuda apa tuh nama segmennya? Project Tidak Miskin. Project Tidak Miskin. Karena jadi kaya itu susah, yang penting kita nggak miskin. Yang penting nggak miskin. Iya, betul. Jadi lu mau yang cuannya itu fundamental investing, lu mau yang trading kayak Bro MY, atau lu mau yang harganya turun. Karena kalau ikut grupnya KOMY kan ikutnya trading bareng. Grup gua badminton dan bareng. Nggak nyambung, yang penting kita sehat aja. Iya. Terus kalau misalnya ini orang dari awal ya, misalnya mereka baru mulai, menurut lu mereka cara mulai belajarnya dari mana? Ini menarik nih bro. Gue mulai tampil di publik, gue udah mulai nulis itu 2018. Gue tampil di publik 2021 atau 2020 akhir. Saat itu hype-nya tuh adalah perbankan. Nah, kemudian perbankan mulai ditinggalkan di tahun 2022 sampai sekarang. Saat ini pertumbuhan retail itu gila bro. Bahkan melebihi jumlah fund manager yang tampil. Itu mungkin datanya nanti gue bisa coba tampilkan. Pertumbuhan retail, minat investor retail terhadap bursa saham saat ini tinggi. Dan honestly, gedenya yang baru ya. Yang baru itu justru ke saham-saham baru bro. Saham-saham konglo, saham-saham yang punya corporate action, dia mau right issue, dia mau backdoor listing. Nah, retail tuh suka yang seperti itu. Dan kalau dibilang ini beresiko, yes lebih beresiko daripada perbankan. Tapi kalau dibilang jauh lebih baik daripada lu pinjol ya nggak sih? Nilai pinjol kita sih gede loh. Bayangkan kalau semua yang pinjol-pinjol itu, ngapain kalian judi? Mendingan ini bursa saham gitu loh. Company-nya kalian bisa lihat. Lu kalau judol, sorry, bukan pinjol, sorry ya judol. Iya, nah, gitu. Sama aja ini, cuma lebih legal yang ini. Bukan gue yang ngomong ya. Kata siapa saham itu judol? Enggak dong, beda dong. Karena Kata siapa? Kata gue siapa? Nggak tahu. Menurut gue sih beda, bukan judi. Bedanya apa?
Kalau ini yang jawab bener ya, Iya, jawab bener. Kalau misalnya lu beli saham nggak ada basisnya, cuman tebak-tebakan, Itu judi, itu judi. Iya. Tapi kalau misalnya lu beli ada justifikasinya, ada alasannya, ada thought prosesnya, itu baru bukan judi. Itu bukan Kita bisa podcast begini kan karena ada sampah nih bro. Ini di pick kan, ya gitu. Kalau nggak ada pick nggak bisa kita podcast begini bro. Betul. Dan ya kalau misalnya orang yang benar-benar ngerti dan mendalamkan, rasional itu bisa meningkatkan probabilitas menang. Betul. Bukan 50-50 Ya, lagi. itu dia bro. Win rate-nya bisa jadi 60-40. Itu dia yang gue senang kenapa? Karena tiap lu ngundang pembicara, mereka bukan cuma sebut that stocks atau emiten target, ada prosesnya, ada true prosesnya. Nah itu yang ngebuat, ini yang perlu kita edukasikan gitu. Kita itu nilai investor di Indonesia tuh 1% lebih sedikit gitu bro. Tapi inilah yang bisa menurut gue bisa merubah mindset seluruh orang Indonesia. Karena dari hukum semesta ya, Greg Braden bilang 1% aja dari total populasi itu bisa merubah 99%. Nah itu tujuan. Makanya maksudnya dari dalam hati ini di gue, semoga Bro Eme jadi bisa datang terus. Semoga dia pindah dari Pontianak. Ya, bisa mengedukasi terus. Bisa mengedukasi terus. Kok gue mau nanya deh kok. Tadi kan sempat ngomongin soal retail itu sekarang arahnya ke saham-saham konglo. Lebih banyak, yes. Yang lebih beresiko. Nah kalau kayak gitu, saham-saham yang fundamental, yang big caps ini, apa udah nggak terlalu penting? Fundamental nggak sepenting itu? Kita ngelihatnya, oke nih ada price action apa nih dari si ownernya? Menurutku gini, jika kamu udah berinvest di dalam stock market, artinya kamu udah memperhitungkan fundamental, sebenarnya seperti itu. Cuman persepsi fundamentalnya yang harus diubah. Nah, bagaimana cara kita melihat owner mengembangkan potensi dari company-nya? Nah, menariknya konglo itu kan, ya namanya konglo. Tidak semua orang bisa jadi konglo ya. Mereka selalu punya, mereka tuh menjadi mastermind-nya sendiri, yang dimana mereka bisa melakukan manuver di dalam stock market yang ngebuat even valuasinya belum ngejar, harga sahamnya udah ngejar. Nah, itu yang ngebuat bagi saya, that's a chance, that's opportunity. Ini adalah opportunity. Dan kita nggak perlu saling membenturkan ya antara pecinta value investor atau pecinta perbankan dengan saham konglo. Karena kita tidak bermusuhan sebenarnya. Kenapa? Contoh, MSCI kan di bulan Agustus, saya sempat salah ya. Saya merasa bahwa perbankan kita tuh bakal di downgrade, kemudian pindah ke saham-saham konglo, BRPT, TPIA yang udah masuk, cuan DSSA masuk. Ternyata enggak. Jadi setelah saya coba cari tahu lagi, saya pelajarin lagi, musuh kita tidak pernah saling memusuhi antar emiten. Saat ini kita kan punya 20 emiten di MSCI. Kalau 3 naik, dari sini dikeluarin masuk ke sini, enggak. Jadi kita itu bermusuhan antar negara. Kalau China naik, kita bisa di-downgrade parah, pindah loh. Ingat nggak di tahun 2021 akhir atau tengah aku lupa, IHSG sempat all time high. Tanpa berita apapun, tanpa saham konglo bahkan. Kenapa? Karena China di MSCI di-downgrade. MSCI ex China yang nilai ratusan triliun yang di sana keluar. Bingung mau kemana. Ya masuk ke negara lain, salah satunya Indonesia. Nah, jadi kita itu seharusnya tidak saling bermusuhan. Jadi pertanyaannya gimana caranya supaya bobotnya Indonesia bisa bertambah? Saat ini bobot MSCI di Indonesia sebelum cuan dan DSSA masuk itu adalah 1,2%. Menyedihkan nggak? 1,2% ini berapa? 100 billion dollar. 16 triliun lah kalau kita pakai kurs 160 triliun. Berapa bayangkan India itu ada 12 apa 13%. Bobotnya 10 kali lipat dari kita. Dan salah satu penyumbang terbesar konstituen di MSCI di India, tahu nggak apa? Adani Group. Yang dikatakan penggoreng saham juga di media-media yang katakan salah satu penyumbang MSCI terbesar di Indonesia apa? Pak Pepe. Jadi kita itu sebenarnya tidak saling bermusuhan. Kita itu harusnya didorong saham-saham emiten-emiten konstituen berkualitas didorong masuk ke MSCI. Sebenarnya banyak loh bro. Banyak yang berpotensi masuk ke MSCI. Bukan cuma saham konglo. BUMN juga ada. Contoh, Antam. Di 3.200 dia bisa masuk ke MSCI loh. Bayangkan yang megang Antam ini kan ada BPJS, Dapen, kemudian perusahaan-perusahaan investasi swasta yang lain. Bayangkan kalau mereka Antam masuk ke MSCI klub 3.200, lalu 3.200 jadi bottom, company-nya bisa dijaminkan, bisa direpo, jauh lebih prestisius. Bayangkan potensial return yang didapat dari BPJS, reksadana, Dapen. Nah itu multiplier efeknya tuh besar. Jadi kunci untuk emiten bisa masuk ke MSCI,
Kalau kita harap perbaikan ekonomi, ya kita tahu lah. Nggak tahu, gue nggak tahu. Bukan ekonomi kita bagus kan 5,12%. Tadi deh, Yud abis pulang ke sini kita ke DPR yuk, Yud. Gue habis lewat DPR soalnya rame. Itu ekonomi kita bagus, 5,12 kan? 5,12. Takes a long time. Benar-benar perlu waktu yang lama untuk asing bisa benar-benar masuk ke Indonesia. Wah, ini dividennya bagus, ini potensial growth-nya bagus, net interest margin bagus, GDP bagus, PMI bagus, kita masuk. Kemudian semua emiten perlahan naik. Kemudian di angka-angka tertentu tiap emiten MSCI bisa masuk. Jadi MSCI memutuskan untuk masuk ke dalam Indonesia, ke dalam satu negara, itu tidak berdasarkan laporan keuangan. Tidak berdasarkan outlook growth. Karena MSCI itu adalah quant index. Dia melihat angka. DSSA bisa masuk, cuan bisa masuk. Ya, nanti kita bakal ngomongin spesifik tentang dua saham itu tuh. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin ini ya, kalau misalnya impact dari BI rate atau Fed rate itu turun, biasanya obligasi itu bakal naik. Soalnya yang harga-harga kemarin, sekarang mereka udah tidak merilis obligasi dengan rate segitu lagi. Jadi kemarin orang mendingan beli yang kemarin-kemarin. Langsung tukar duitnya yang di bank pindah ke obligasi. Betul. Nah kalau misalnya lu kedepannya kayak gimana? Apakah lu bakal ada lakukan diversifikasi ke beberapa obligasi atau lu bakal masih lihat banyak opportunity saham, lu bakal hajar terus? Ini ada cerita nih bro. Tahun lalu gue kan beli fixed rate 91. Gue ada post tuh di story gue. Bunganya 6,5%, lumayan. Gue simpan 8 bulan. Hampir setahun lah. Jadi gue beli 2 miliar waktu itu. Gue dapatnya berapa ya? Satu bulan 10 juta lah. Ya gue dapatnya 80 juta tuh 8 bulan. Gue jual bro. Habis itu gue pindah ke salah satu saham Konglo Pani. Plep. Dalam 3 hari bro. Dapat 25% bro. Habis itu gue pikir 6 bulan gue tunggu. Untuk dapat 4% lebih. Gue pindahin ke saham, gue langsung dapat 30% lebih dengan nilai yang sama loh. Ya, cuman ini kan masalah profile risk gitu. Ya. Cuman nanti memang soalnya kalau misalnya entry-nya salah, bisa sebaliknya juga. Bisa sebaliknya juga. Bisa dari 19.000 ke 8.000 juga gitu. Jadi momentum untuk beli obligasi atau fixed rate itu memang adalah tahun-tahun ini. Tahun-tahun di mana kondisi ekonomi udah paling buruk lalu kemudian baru mulai return, baru mulai mau naik. Nah, itu adalah momen paling tepat untuk beli obligasi. Karena begitu ekonomi mau mulai naik, indikatornya apa? Pemangkasan suku bunga. Pemerintah tuh nggak mau masyarakat nabung. Intinya gitu. Lu harus keluarin duit lu untuk belanja. Lu harus pinjam duit. Lu harus putar bisnis lu. Lu harus buka toko baru. Lu harus pokoknya harus lebih atraktif lah di dunia ekonomi. Jangan simpen duit di bank. Makanya suku bunga harus dipaksa rendah sampai orang emoh nabung di bank. Diturunin terus. Sekarang LPS berapa ya? Kalau nggak salah baru turun ya. 325 or something, atau mungkin salah. LPS. Oh ya 3 lebih. Iya, harusnya 3 lebih. Gue bisa acara sama LPS soalnya. Di Medan. Iya. Terus ada yang nanya nih bro, apa alasan yang buat tetap mengedukasi meskipun netizen hate comment? Kenapa nih bro, lu aktif sharing-sharing? Gini, gue nih lahir dari kota kecil nih di Pontianak. Gue ada di stock market tuh 13 tahun lalu. Saat itu gue malu banget bro. Kenapa? Karena porto gue cuma 10 juta. Dan gue menulis di grup, gue aktif nanya di grup-grup segala macam. Gak ada yang pedulin gue bro. Karena mungkin orang ngelihat ya porto lu kecil gitu loh. Akhirnya gue muncul di salah satu forum saham. Gue aktif nanya. Ternyata ada orang yang even portonya miliaran tapi dia baik untuk menjelasin gue. Dan karena dialah gue bisa di sini. Dan gue nggak akan lupain, bukan jasanya dia ya. Gue bukan ngebantu orang personalnya. Gue nggak akan ngelupain momen itu. Nah itulah yang ngebuat gue sampai ada di sini sekarang. Jadi biarpun ada head comment, lu akan jalan terus aja? Jalan terus saja. Buktinya banyak yang ketolong kan dari saham-saham Konglo. Di event Wars, kalau kita lihat perform aja lah. Ya kan? Ya, lu emang ini ya, aliran saham Konglo ya? Enggak juga sih. Kalau seandainya perbankan naik, ya gue pindah ke perbankan. Gue ngelihat peluang apa yang terjadi di market saat ini. Tahun lalu gue aktif banget di perbankan bro. Tahun lalu itu benar-benar AK, BK, JP Morgan, UBS, CLSA itu semua rutin makan perbankan kita bro. Karena net interest margin 2 tahun lalu itu tingginya bukan main. Oke. Yang penting cari opportunity. Terus gini bro, kita lihat IHSG nyentuh 8.000. Sekarang ya. Sekarang 8.000 lagi sih. Sekarang all time high lagi. All time high. Nah, kan sempat nyentuh 8.000. Habis itu sempat turun. Kok bisa pas banget bro? Kayak waktu ada yang speech
pas di detik itu 8.000 habis itu turun lagi gitu. Kalau itu gue no comment lah ya, momentumnya gue no comment. Tapi sebenarnya itu memang kalau kita lihat saat itu kan 17 Agustus lah ya, 16 Agustus atau 15 Agustus. Memang saat di bulan Agustus tuh di tanggal 8 ada pengumuman MSCI bahwa DSSA dan cuan masuk. DSSA tuh market cap-nya 400 triliun, setengah dari BCA, hampir setengah lah. Dan itu otomatis menggerakkan indeks. Sayangnya gini, perhitungan indeks kan indeks harga saham gabungan. Dia hanya memasukkan harga, tidak memasukkan volume atau free float. Nah, makanya MSCI sebenarnya tuh yang paling fair itu MSCI. Dia nggak ngelihat market cap lu berapa. Dia cuma lihat yang beredar di publiknya berapa, yang benar-benar diperdagangkan. Ini contoh deh, Pak Prayogo Pangestu kan saat ini nomor 1 terkaya. Nomor 2 Dato Lautokong kalau nggak salah. Kemudian 3 baru Hartono Brother. Kekayaan Pak PP kalau seandainya dilikuidasi masih di angka segitu nggak? Enggak kan? Turun pasti. Pasti turun. Nah makanya MSCI itu melihat hanya dari free float yang benar-benar di IPO-in. Kalau lu IPO-nya 15%, ya gue hitungnya cuma 15%. Gitu. Jadi ini sebenarnya secara kebetulan aja ada MSCI, terus ada yang lagi pidato hit 80-17 ini. Ya. Bukan karena kalau harus pidato setiap hari ya. der gitu. Bisa pas lagi 80-17. 80-17. Biar kelihatan kayak dukun kali ya, pas gitu 8.000. Oh. Meskipun cuma Noel kalau doang. gitu berarti tahun depan 18. Tahun depan 81. Tahun depan 82. Lama banget. Berarti 2045 baru 10.000 ya. Ada nanya juga sih itu sih. Apakah IHSG mungkin bisa ke 10.000? Kalau iya alasannya apa? Gini. Kayak mungkin outlook buat tahun depan kali. Menurut gua possible, bro. Possible. Ya. Tahu nggak kenapa? Kok kaget loh jawabannya possible? Pertama, kalau ditargetin kayak kemarin, Agustus 8.000. Berarti jadi 8.000 harus ditarget 017. sorry ya, gua revisi dikit deh. Okay, Karena gua harus buka chart nih. Oke, monggo. Tapi di atas 8.000 itu possible. Oh, atas 8.000. Di atas 8.000 possible. Alasannya kenapa? Saat ini di angka 8.000, pencetusnya kan saham Konglo. Oke, saham Konglo ini udah selesai belum? Menurutku belum. This is just the start. Nanti ya dengan adanya Danantara dan lain-lain, 8.800, 9.000 mungkin. Saat ini IHSG tuh aku cukup meyakini, mungkin aku nanti bisa share chart, itu tuh berada dalam pucuk wave 3, yaitu di 8.000. Nanti kita bakal di bulan September, IHSG bakal koreksi, cukup dalam. Berdasarkan historical juga 10 tahun ke belakang, 90% IHSG itu koreksi di bulan September. Itu masuk ke wave 4, cocok tuh. Dari wave 4 nanti bakal ada potensial naik lagi sampai 8.800 mungkin. Alasannya itu lu pakai technical. Elliott wave, technical. Oh, ya, pakai technical. Ya. Alasannya kenapa gue bilang mungkin, pertama, salah satu pendongkrak dari IHSG adalah DSSA, DCII, Brand, TPIA, pokoknya market cap gede tapi free float-nya rendah. Brand belum masuk MSCI loh. Ada potensial Brand itu masuk ke MSCI di bulan November. Podcast pertama kita kan kedua ya kalau nggak salah, kita bahas soal MSCI ya. Setelah itu memang ada turbulensi sedikit. Tapi nggak lama setelah itu FTSE, Russell dan MSCI mengatakan, oh ternyata saham Pak PP itu eligible. Ternyata masuk ke dalam kriteria kita dan terbukti cuan masuk. Nah, next-nya adalah menurutku Brand itu berpotensial masuk. Dan kita tahu market cap Brand berapa. Kalau Brand masuk ke MSCI, itu bakal ngedongkrak indeks lagi. Apakah perbankan akan koreksi setelah IHSG koreksi dari 8.000 ke bawah? Dividennya 8% loh. BRI, dividen Bank Mandiri 9% loh. BPJS itu mau nampung nggak menurut gua? Setiap koreksi, gua rasa BPJS bakal nampung. BPJS itu bakal profit gede tahun depan. Saya yakin itu. Dari perbankan? Dari perbankan. Karena dia yang rutin nangkep itu. Mereka nggak mungkin nangkep Brand BRPT kayak begitu. Nggak mungkin. Mereka punya investable rules lah. Yang untuk membeli sesuatu tuh based on fundamental. Yang klasik. Nah itu alasan kenapa indeks berpotensi naik. Tapi sebenarnya naiknya semu. Tergantung pemilihan saham lo. Iya. Menariknya kayak gitu ya. Menariknya dari tadi lu ngomongin tuh sama sekali nggak ada kaitannya sama ekonomi berarti. Bukan yang ekonominya bagus 5,12 atau berapa. Enggak. Itu purely gara-gara Flow. I hope so. Ekonomi kita bagus sehingga sejalan. Jadi lu beli apapun cuan pasti tuh. Jadi lu beli perbankan, lu beli properti. Sebenarnya kan banyak nih.
properti masih di bottom bro, padahal suku bunga dipangkas. Sebenarnya nggak make sense kan ini kan. Kemudian konstruksi naik padahal nggak ada apa-apa. Perusahaannya masih merugi. Nah, I hope so that ekonomi kita membaik, nggak ada demo-demo lagi, UMR semua bisa naik, ekonomi tersebar merata. Ini PR pemerintah dan kita semua. Mungkin ya siapa tahu itu bisa terjadi di tahun depan, 2 tahun kemudian. Nah itu jadi IHSG dan ekonomi sejalan gitu. Itu gimana? Enggak kok. Jadi kan lo bilang pengen ekonomi membaik. Kemarin 5,12 itu menurut lo? Nggak lama setelah itu sih. Ada ekonom BCA kalau nggak salah ya, yang ngepost dia meragukan angka 5,12-nya gitu. Cuman kan gua nggak tahu realnya gimana. Kalau misalnya menurut lu kayak gimana, bener nggak? Gitu. Kalau menurut Yuda sendiri deh, lu nanya dia, ya menurut lu deh. Dari 49 jadi 512 itu gede loh Yud. Iya. Naik 2 ini kan 2 basis point kan, jadi naik hampir 50% loh sebenarnya itu loh. Ya. Jadi kalau menurut gua kok, jadi kan gua kenal sama banyak teman-teman yang juga influencer. Ya. Satu, dia ngerasa endorsementnya semuanya menurun. itu menandakan sesuatu. Yang kedua, kita lihat banyak PHK di mana-mana. Jadi kayaknya 5,12 ini banyak yang ngerasa ini adalah angka yang dicantik-cantikin gitu. Sekali lagi ini angkutnya dia ya, angkutnya dia aja. Kalau gue sih percaya. Lu percaya kok? Percaya bro. Oh pemerintah pasti lurus. Ini kalau naiknya 58% juga lu percaya kok? Percaya terus. Kita perlu tumbal kayaknya di podcast ini ya, makanya ada Bro Yuda ya. Yang nggak percaya berarti dia. Kalau gue sih, gue yakin pemerintah kita bekerja dengan baik dan benar. Asik. PR yuk. Ini kita demonya di sini aja sih. Iya. Ya, kalau misalnya gue percaya itu benar lah 512. Kita lihat aja, misalnya kita bisa lihat banyak cerita-cerita orang yang menginspirasi ya, yang dulunya itu dari ojek bisa jadi wakil menteri gitu kan, bisa di Sanjiki gitu. Jadi ekonomi maju. Bro. Ekonomi maju. Buktinya ada yang naik kelas. Iya. Dan ini juga sih kok, gue baru ingat. Kan katanya kemarin 5,12 itu karena komponen investasi yang naik. Ya investasi luar negeri katanya naik. Dan gue baca katanya yang naik itu gara-gara ada pemerintah beli rudal balistik dimasukin ke dalam komponen investasi. Itu kenapa? Itu makanya komponen investasinya naik. Tapi kenapa rudal itu investasi? Mungkin buat ada yang demo. Ini adegan berbahaya gak sih? Adegan berbahaya ya. Makanya angkutnya Yuda. Kan kalau gue percaya. Iya. Banyak yang inspirasi cerita-ceritanya tadi. Tapi katanya gara-gara itu sih naiknya tuh ada pos-pos yang harusnya buat pengeluaran impor malah dimasukin ke dalam pos investasi itu. Berarti nilai rudalnya gede banget dong, bisa ngangkat GDP dari 49 jadi 51 kan? Gede banget. Bukan cuma rudal, jadi belanja alat pertahanan alutsista. negara. Iya. Karena pemerintah tahu kayaknya bakal banyak demo gitu, makanya belanjain dulu deh ya. Belanjain dulu ya. Kalau misalnya Tangkapnya dia juga berarti. juga deh kok. Makanya kan gue yang aman ya. Yang aman. Gue yang aman. Pokoknya kalau misalnya gue bagian yang percaya. Ini 512%. Nah ini bro, menurut lu ya kalau misalnya asing ngelihat, tadi kita udah singgung mengenai yang Patriot Bonds ya. Yang Patriot Bonds ini ya, obligasi Patriot. Apakah mereka ngeliat sesuatu yang janggal ya? Mereka jadi takut masuk gak sih menurut lu? Yes. Itu udah isu dari awal tahun bro. Dari awal pemerintahan Pak Prabowo terpilih, asing itu udah rutin keluar. Dan yang salah satu yang paling mereka against itu adalah MGB. Bagi mereka, kita kasih makan gratis ke anak-anak, itu bukan usia produktif bro. Lu kasih makanan ke anak-anak umur berapa sih? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Mereka bisa produktif kapan? 10 tahun lagi dong, ya kan? Jadi kalau kita kasih makan gratis, keluarnya tai kata mereka. Kalau kita kasih pendidikan, jadinya produktif. Dan harusnya bagi mereka mungkin MGB-nya harus dialokasikan MBG harus dialokasikan ke yang lain. Dan itu ngebuat pressure dari foreign kan. Keluar, nggak lama setelah itu ada Danantara. Gue nggak tahu Danantara efek negatif atau jelek, gue nggak tahu. Tapi yang pasti asing itu nggak suka kalau seandainya bisnis daripada BUMN dicampur adukan dengan politik. Contoh, nanti ada keluar kebijakan apa, ini bank harus mau ya biayain ini ya. Kalau seandainya pasti kan bunganya tidak fair gitu loh. Iya. Cuman yang menarik kayak gini ya, maksudnya kalau misalnya bayangan gue, harusnya kalau misalnya asing lihat kiri sih jadi kurang suka, soalnya kan artinya jadi nggak transparan kan. Jadi nggak transparan. Soalnya kan pasti 2% ini pasti ada sesuatunya dong. Nggak mungkin orang mau
Makanya namanya masukin. patriot, bro. Pahlawan gitu. Pahlawan. Tapi kan bukan benar-benar patriot. Belakangnya kan ada asteriknya. Ada asteriknya. Nah, Ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya nggak ada syarat itu, Ngapain? mana ada yang Mana yang secara willing taruh duitnya di Iya. sini gitu kan. Nah makanya yang pertanyaan gue adalah ini sih, kayak menurut lu kenapa ya? Kenapa mereka melakukan ini? Dan antaranya ya maksudnya. Keluarin 2%-nya atau Oh, iya, atau kenapa keluarin obligasi 50T dengan kupon 2%? mereka perlu dana, bro. Ngerti? Terus kenapa mereka, apakah mereka tidak bisa bayar dengan market price? Maksudnya? Market price yang ngasih return 5%, 6% gitu, yang kompetitif gitu. Market price sesuai dengan comparables lainnya. Kenapa mereka ada super? Kalau misalnya, kan pilihan dua. Oke, mereka butuh dana. Oke, mereka butuh 50T. Tapi kalau misalnya lu fundraise di 5%, 6%, 7% gitu misalnya ya, di market price, mungkin kan orang lihat itu sebagai hal yang fair dan wajar, dan oke lah, semua orang pun bisa berpartisipasi kan. Tapi kalau misalnya 50T dengan 2%, alasannya apa ya? Pertama, yang bisa kasih bunga cuma 2% itu mungkin Jepang sama Singapura. Karena suku bunga mereka rendah. Mungkin kayak hanya orang gila lah yang mau beli 2%. Tapi ini bukan instrumen yang sesuai dengan kalangan setengah-setengah gitu. Orang kaya pun gak akan mau, bro. Ya kan? Orang tajir, crazy rich pun gak akan mau. Cuman konglo yang bisa. Jadi benar-benar patriot. Itu satu. Nah, yang kedua, menurut gue nggak tahu sih ya, gue boleh ngomong gini atau enggak, dan ini disclaimer dulu. Menurut Ini yang ngomong. tapi gue dapat bisikan ini dari Yuda tadi. Gue bisikinnya Koleon. Aduh, lempar-lempar nama semua ini. Itu paling terakhir loh ya. Dana hasil penerbitan obligasi patriot akan digunakan untuk proyek waste to energy. Sampah diubah jadi energi. Banyak banget proyek-proyek pemerintah yang di bawah Danantara, saat ini di bawah Danantara, itu nggak akan mereka mampu gerakin sendiri. Karena BUMN kita kan, maaf nih ya, udah banyak yang merugi, banyak yang korup. Jadi mereka tuh harus melibatkan swasta. Berapa banyak perusahaan swasta yang jadi multinasional? BCA, ya kan? TPIA itu punya Shell loh. Kemudian BRPT, kemudian banyak sekali perusahaan swasta yang berhasil dikelola yang harus melakukan sinergi dengan BUMN. Saya rasa Danantara melihat itu. Nah itu alasan kenapa namanya patriot. Sebenarnya nggak patriot amat. Mungkin imbal balik lah. Jadi ya you buy this bonds, maybe I will give you a project or something. Jadi mungkin kalau Pak PP beli ini 50 triliun dia ambil semua, besok-besok kita duit 50.000 gambarnya kok Pak PP. Bukan gua. Ini udah jadi pahlawan gitu, pahlawan nyelamatin ekonomi. Dah, gue kasih duit deh lu. Gambarnya lu. Jadi kita mau bersuara sampai gimana pun, mau nggak suka, nggak akan ngubah ini kan. Dan kita cuma bisa ambil opportunity dari ini. Gunakan otak kita, prefrontal cortex kita untuk ngambil opportunity. Kalau nggak mau ya udah skip. Tapi menurut gue ini opportunity besar, bro. Iya. Opportunity besar. Dan ini kayaknya cara pemerintah untuk biar Konglo itu lebih berdampak untuk ekonomi kita ya. Bener. Karena permasalahan dari negara maju kan wealth gap antara si kaya dan si miskin lebar. Termasuk itu di Indonesia. Nah, yang kali ini kan banyak nih berita-berita di medsos, netizen komen, wah ini pemerintah lagi palak-palakin orang kaya. Kalian harusnya seneng dong. Iya. Ya kan? Konglonya aja diem gitu loh. Nah, ini kayak lagi wealth transfer nih. Konglo-konglo yang tajir klub uang ke sini. Nah, mungkin ada ya salah satunya ini. Kemudian hasil proyeknya apakah kembali ke pemerintah, ke rakyat atau enggak, gue nggak tahu. Dikorup atau enggak, gue nggak tahu. Tapi at least ini perubahan. Semoganya nggak dikorup. Semoganya enggak. Gue yakin sih enggak. Ya, gue juga yakin enggak. Gue juga ya. Gue yakin sih iya. biar beda aja. Makanya Yuda dia ngomong. Kalau gue ya yakin. Ya, tapi at least ini bukan uang rakyat. Bukan uang kita. Uang Konglo, bukan uang kita. Kita nggak berhak marah, teriak atau apapun. Ya kan? Dan kalaupun kalian dikasih proyek untuk waste to energy, uangnya ada nggak? Nggak ada. Harus Konglo yang bisa, karena ini nilainya triliunan. Ya, jadi mereka bisa proyek yang mungkin strategis gitu ya buat negara, tapi bisa ada skim di belakang yang mungkin kita kurang tahu detailnya gimana, supaya ada tangannya mereka lah yang mengerjakan. Soalnya mereka biasanya bahasa apa ya? Efisien untuk mengeksekusi sebuah proyek yang besar gitu, kira-kira ya. Konsepnya begitu. Contohnya yang di berita ya, membeli waste energy membeli Patriot Bond nomor 1 kan Pak Franky, Pak Pepe, dan Jarum. Nah, Jarum kan sempat disenggol nih, 51% saham BCA nih. Nah, ini kan udah jadi ini dong, udah ada kontribusi dong. Lalu Pak Franky. Nah, hari ini ada berita kalau nggak salah DSSI itu Sinarmas itu mendapatkan proyek
geothermal. Kedua terbesar setelah Pegeo. Nah, jadi menurut gua jadi 2% plusnya udah dikasih lah ya. Iya, siapa tahu dikasih. gitu loh. Menarik. Oke, sekarang kita ngomongin tentang ini MSCI. Baru kejadian nih soalnya nih. Baru aja kemarin berlaku efektif 27 Agustus. Sekarang tanggal 28 kan? Benar kan? Betul. Nah, ini mungkin sedikit basic dulu ya bro ya. Ada tulisan MSCI Global Standard Indexes List sama MSCI Small Cap Indexes. Nah, lu boleh kasih edukasi nggak sih bro? Kayak perbedaan antara, kan MSCI, ada MSCI, lalu ada Global Standard Index, ada MSCI Small Cap. Itu bedanya apa? Jauh banget. Jadi ini masalah weighting bro. Jadi contohnya gini, ibaratnya kalau kita masuk perumahan, ini rumah 1 tingkat atau rumah subsidi. Sama rumah-rumah mungkin yang 3 tingkat yang ada pakai lift. Nah, small caps dengan standar itu selisihnya jauh. Kenapa? Karena inflow yang didapat di small cap itu mentok 160 miliar bro. Itu satu hari transaksi small cap kayak PTRO kan masuk small cap. Itu satu hari transaksi lebih dari 160 miliar bro. Itu nothing sebenarnya. Sebenarnya makanya kemarin PTRO nggak ngefek gimana-gimana harganya. Sementara untuk big caps itu minimal dana yang didapatkan 4 triliun bro. So this is a big thing. Secara duit kalau misalnya mereka berhasil masuk ke yang big cap jauh lebih besar impactnya. Jauh gitu lebih ya. besar. Iya, iya. Kok gue mau nanya deh. Cara masuk dan keluarnya gimana? Maksudnya kalau emang ada nih persyaratannya ini, kenapa nggak semua emiten melakukan itu biar bisa masuk? Karena syarat untuk masuknya susah. Oke. Syarat untuk masuknya Sama untuk, masuk UI susahan mana kok? sepertinya lebih susah ini deh. Nggak, lebih susah masuk jadi anggota DPR sih. Itu dananya yang harus gede kok. Ya, dananya harus gede. Jadi Ini kenapa podcast kita di pinggir jurang banget kali ini? Biasanya ngomongnya kita lurus-lurus aja gitu. Salah undang dana sekarang. ntar disuratin lagi loh. Iya nih. Wah, surat kedua gue udah siap-siap. Standar untuk masuk ke standar atau big caps MSCI, kamu perlu free float market cap 40 triliun. Dan itu free float real, bukan free floatan loh ya. Contoh ya, brand. Kalau dia punya market cap kan 1000 triliun ya. Tapi free floatnya cuma 2%. Artinya 20 triliun. Itu belum bisa masuk MSCI bro. Logically. Jadi 1000 tidak dinilai sama sekali sama MSCI. MSCI hanya melihat yang aktif ditradingkan. Karena MSCI itu concern banget soal liquidity. Itulah alasan kenapa bursa kita sebenarnya itu menghambat proses dari asing masuk ke Indonesia. Dengan adanya FCA, dengan adanya suspend, dengan adanya UMA, itu ngebuat asing mundur. Sampai akhirnya kemarin Bursa Efek ada mengirimkan surat kan kepada MSCI dan Russell bahwa UMA itu unusual market activity, itu bukan something fraud, bukan something bad, bukan something negatif. Itu hanya skema yang dibuat oleh bursa kita untuk mencegah volatilitas. Nah, kok ini lanjut dari itu. Kalau itu semua menghambat, kenapa bursa bikin itu? Ya gue kan anak baru di pasar modal. Kenapa itu ada kalau itu ternyata menghambat saham dalam negeri dilirik sama asing? Gue percaya yang dilakukan oleh bursa adalah untuk membuat bursa kita tuh lebih safe karena volatilitas gitu. Jawaban jawaban formulatifnya, formalnya. Jawaban sebenarnya apa kok? Itu betul sebenarnya itu. Oh, itu Betul sebenarnya. Ayo matiin dulu kameranya. Iya. Terus kalau misalnya emiten yang masuk yang keluar apa aja ya kemarin lu? Yang keluar Adaro. Yang keluar Adaro. MBMA beberapa. Kalau misalnya keluar implikasinya apa? Hilang 4 triliun bro. Itu berarti asingnya bakal jual. Bakal jual, udah keluar, Uang udah barang. jual. Nah kalau misalnya jual berarti kan sahamnya bakal turun kecuali kalau misalnya ada yang pasang badan. Betul. Mampu nggak lu pasang badan? Pertanyaan gua. Pasang badan 4T. 4T. Adaro untung mampu karena Adaro kan habis spin off dari ADI, dia dapat duit. Sayangnya, ini mungkin direksi Adaro harus denger nih. Kan Adaro kan rutin melakukan buyback. Nah, panggil MY sebagai konsultan. Udah selama 1 tahun loh. Kalau nggak salah ada ulasannya juga. Adaro bakal melakukan buyback. Makanya harganya ketahan tuh. Meskipun Adaro sekarang udah bukan batu bara lagi ya. Harganya ketahan. Tapi buybacknya pakai nama owner. Apakah beli pakai nama owner masuk free float? Enggak, ngurangin free float. Jadi owner Adaro melakukan tahan harga Adaro 1.800 ya, nahan terus. Harganya memang bertahan, tapi free floatnya berkurang. Dinilai sama MSCI makin turun, makanya keluar. Harusnya buybacknya jangan pakai nama owner.
Tapi kalau misalnya kayak gitu bukannya MSCI bisa ngelihat juga ya mana yang nominian, mana yang benar? Banyak salah kaprah dari kita menghitung requirement untuk masuk MSCI menggunakan data ke SEI dan ke PEI. Kalau owner itu punyanya DPS, daftar pemegang saham. MSCI tidak melihat itu. Dia punya requirement sendiri. Nah, makanya banyak free float yang tidak diakui. Contoh kalau kamu pakai nomini. Ya, mungkin kalau masih saudara, masih family, bisa jadi MSCI menilai itu bukan free float. Nah, jadi memang ini PR dari para owner saham, konglo, how to use your nominee, how to use your name wisely. Jadi dia ngecekin di Google satu-satu kali ya? Ya mungkin. Atau cek Instagram, ini masih berkaitan nih, ganti. Kalau misalnya sekarang kita ngomongin ini nih, DSSA. Lu tadi sempat ngomong tentang likuiditas juga kan. Soalnya kan kalau misalnya mereka masuk, pasti kan in out-nya juga deres gitu kan. Iya. Nah, ini tanggal 26 Agustus bro. DSSA di setiap satu ticknya itu tuh satu lot. Ya bisa sampai 10, tapi tiba-tiba ada 3.000 gitu misalnya. Ya kan kita tahu lah ini ada yang pasang gitu kan. Ada yang jagain di situ. Terus setelah inflow 100.000. Langsung ya masih ada satu sih, tapi udah relatively lebih liquid lah. Ya tanggal 27 Agustus gitu. Dan langsung naik juga. Nah, apakah MSCI itu mempertimbangkan likuiditas juga ya? Pasti. Ada 3 syarat untuk MSCI. Pertama adalah free float market cap. Yang kedua adalah free float. Yang ketiga adalah likuiditas. Tapi likuiditas yang MSCI maksud tuh bukan yang seperti ini bro. Bukan yang bitnya bolong-bolong. Bukan yang bitnya cuma 1 atau 2. Likuiditas yang dimaksud sama MSCI adalah jumlah transaksi harian. Kalau jumlah transaksi harian let's say di atas 100 miliar ya itu udah aman. Makanya ya seperti ini sebenarnya. Dan kenapa saham seperti ini bolong-bolong? Kalau kita perhatikan yang bolong-bolong itu selalu yang di angka 4 atau 5 digit ke atas. Ini kan 4 digit ke atas. Ini kan 5 digit ya. Kenapa? Karena contoh harga saham 50, naik ke 51 itu udah 2% bro. Kalau harga saham di 2, naik ke 3 udah 100%. Semakin tinggi harga saham, naiknya tuh semakin tipis. Jadi mungkin kalau kita biasa pegang satu saham yang 1.000, naik 1 tick itu 0,25%. Kalau ini naik 1 tick itu 0,001%. Nah itu alasan kenapa dia banyak bolong-bolong. Makanya sebenarnya hal seperti ini yang diperlukan adalah memuluskan company-company seperti ini untuk melakukan stock split. Biar lebih terjangkau. Lebih terjangkau dan nggak bolong-bolong. Bukan masalah likuiditas. Kalau ngomong liquid, nanti kita share datanya selama 5 bulan ke belakang, transaksi setiap bulan DSSA di atas 3 triliun. Salah satu yang paling liquid. Cuman memang ininya beda-beda, bolong-bolong gitu. Jadi kalau dia bolong 3 tick, ya mungkin itu selisihnya juga cuma 0,1% sebenarnya. Gitu. Ya, soalnya 25 perak dari 90.000. Dari 90.000, gitu kan. yes. Bukan 25 perak dari 1.000 gitu kan, bedanya jadi jauh. Itu gitu. alasan kenapa harus stock split. Makanya kenapa mereka belum stock split menurut lo? Asing bursa nggak izinin. Kenapa mereka tidak mengizinkan? Ini udah pernah kan soalnya? Ini udah pernah. Waktu itu ratusan ribu. Ya, makanya sebenarnya harusnya stock split 1:100 nih idealnya nih. Jadi harganya 8.000. Oke. 8.000 akan jauh lebih terjangkau. Banyak kan Pak PP juga stock split, cuan PTRO juga stock split dari 17.000 sekarang 4.000. Purpose-nya untuk tidak memberikan stock split apa? Gue bukan orang bursa bro, jangan nanya gue. Itu nggak bisa dijawab lagi. Kamera matiin dulu baru dijawab. Maksudnya kayak kira-kira interestnya apa ya? Kayak pendapat kan. Mungkin volatilitas ya. Tapi sebenarnya justru makin lebih karena biasanya saham yang sudah stock split itu jauh lebih atraktif kayak BCA segala macam. Nah mungkin bursa mencegah itu ya, mencegah volatilitas berlebih. Berarti takut kalau stock split sebenarnya harga akan naik lagi secara fundamentalnya nggak ngejar. Betul, itu penting karena kita juga ya at least kita perlulah fundamental valuasi aset real berapa. Oh maksudnya ada tesis misalnya kayak mereka menjaga dari segi jangan sampai ini stock terlalu split. jauh gap antara fundamental dengan price, bisa jadi seperti itu. Tapi kan gue bukan orang bursa ya, gue nggak tahu. Iya. Beropini. Iya. Menurut gue seperti itu. Iya. Soalnya definisi stock split kan sebenarnya jadi lu sekali beli bukan 8 juta satu lot gitu kan intinya. Iya. Kusir kan sekali beli 9 juta. 9 juta perak gitu. Satu lot.
Kalau bisa beli orang Bentar nih, satu lot. 9 juta nggak pakai perak, 100 pakai perak, Oh, gitu 9 ya? juta rupiah Oh dong. gitu ya? Oh, gue tadi bilang 9 juta perak. 9 juta perak. Bagi dia perak, bro. 3-4 orang di sini kaget loh, 9 juta perak. Ini maklum ya, ini anak umur 8 yang ke Depak keluar kota, keluar negeri, jadinya pengetahuannya emang agak terbatas. Terus kalau misalnya lu ngomongin objektifnya DSSI ya, kan buat mereka mendorong sampai mereka itu eligible untuk MSCI, pasti butuh dana dan butuh effort, strategi, segala macam gitu ya. Apa yang mereka dapat setelah mereka masuk MSCI? Yang kelihatan kemarin yang kelihatan ya. Itu udah masuk tuh. Nah, yang kelihatan apa? Nanti datanya mungkin gue bisa tampilin ya. Total inflow yang udah didapat DSSA dari MSCI itu hampir, kemarin MSCI itu mengeluarkan ini notulen baru tuh. Dia tidak mengakui free float-nya sebagian. Jadi dikurangi bobotnya setengah. Kalau tidak dikurangi, DSSA dapat 11 triliun bro. Tahu nggak penjualan PANI tahun lalu berapa? 6-7 triliun kalau saya nggak salah. Marketing sales bukan net. Dikalahkan sama DSSA dalam tahun ini 2 kali lipat, dan itu fresh money bro. Tapi sorry, itu kalau seandainya nggak dikurangin. Akhirnya setelah dikurangin, dari data yang kita bisa lihat pun 4-5 triliun bro. Itu cash loh. Banyak yang nanya sama saya nih, tapi kan itu beli sahamnya, bukan uang cash, itu cuma beli saham, invest. Ya siapa yang punya 5 triliun di DSSA? Udah pasti kalau nggak owner, ya saham retail lah. Lu boleh ikut kok gitu loh. Ini menariknya retail. Banyak yang bilang Konglo itu makan duit rakyat. Konglo itu makan duit retail. Lu salah banget. Ini boleh ikut nih kok. Udah lewat. Udah lewat. Kalau boleh ikut gue langsung buka nih. Udah lewat. Ini kan udah harga setinggi ini kok. Oh masih ada satu lagi. Karena sampai September nanti bulan depan dia juga masuk FTSE. Ya, FTSE dia dapat kurang lebih 380 billion dollar. Jadi 4 triliun sekitar lagi. segitu juga ya. Kurang lebih sama. Nah bayangkan, jadi tahun ini DSSA itu dapat ya setidaknya 10 triliun. 10 triliun, wow, itu udah 1/5 dari Patriot Bonds, Bro. Jadi ini kok setelah masuk MSCI, masuk FTSE, gimana DSSA kok? Nah, ini beli atau enggak nih? Ini langsung kawan. Ini pertanyaan penting nih. Karena 2-3 tahun lalu ketika Gotoh masuk MSCI harganya hancur. Tapi aku bisa bilang itu karena ada campur tangan politiknya, ya kan? Tapi konglo yang baik ya, dia nggak kencing. Dia nggak kencing di tempat dia cari makan. Lihat saham Pak Pepe yang udah masuk ke MSCI dan FTSE. BRPT, TPIA. Saat ini berada di all time high. BRPT itu bakal keluar dari MSCI kalau dia di bawah 600. Ini salah satu alasan kenapa aku betting BRPT gede di bulan Maret kalau nggak salah. Semua kita rame-rame spek BRPT di 600, 650, 600. Nggak lama setelah itu 1000, 1200 sampai 2600. Kenapa? Kenapa PP tahu kalau seandainya dia biarkan BRPT di bawah 600, dia bakal outflow 3-4 triliun. Yang ending sampai di 2600 dia malahan dapat inflow tambahan, bro. Justru sampai 2600 yang beli udah bukan retail lagi. Udah AK, BK gitu. Karena ETF-ETF yang mau ikut ngambil porsi dari situ. Jadi bedanya sama Gotoh saat itu, waktu masuk malah dijualin, didropin. Sama. Okay. Nah tapi kan kalau misalnya tadi ya, misalnya ada SSA gitu. Misalnya ada inflow 5T. Untuk mereka mencairkan 5T ini kan mereka bakal jual saham ya berarti kan. Apa bedanya yang ini dengan yang Gotoh? Apakah berarti misalnya ya, kalau misalnya sekarang inflow-nya 5T, yang jual 5T, itu kan teorinya misalnya harganya konstan gitu misalnya ya. Apakah berarti yang dulu yang jual itu jauh lebih besar? Jauh lebih. Setelah masuk MSCI, jadi lu pernah podcast sama Ci Cuai, biar gue aman. Pakai nama orang lain. Waktu itu kan ada owner sendiri jualan kan saham Gotoh. Jadi mereka memang kebelet keluar, dan MSCI yang masuk ke Gotoh kalau nggak salah waktu itu dia dapat uang 6 atau 7 T, gue lupa. Tapi kalau salah jangan marah ya, karena gue nggak bongkar datanya. Nilai yang owner mau keluar lebih gede dari itu. Telkom aja invest di Gotoh berapa? 7 T. Nggak keluar lo sampai sekarang lo. Iya. Nggak bisa, karena di angka MSCI pun dia masih merugi. Kan BUMN nggak boleh cut loss. Kalau cut loss merugikan negara. Nah saat ini Gotoh di 60, 70, 50. Jadi itulah owner yang baik, seharusnya dia menjaga. Ini investor mau masuk nih ke saham lu jaga dong.
Lu jaga dong. Gitu. Oh, jangan malah dikadalin investornya. Jangan dikadalin, turunin. Karena foreign yang masuk ke melalui MSCI, dia nggak keluar masuk. Dia akan stay terus sampai saham itu dikeluarkan dari indeks. Ya, kalau misalnya udah masuk MSCI bisa dibanting, bisa kapok kan. Lama-lama bisa jadi problem. Jadi problem. Nah, makanya itu alasan kenapa aku melihat saham yang Pak Pepe yang baru masuk, contohnya Cuan, itu cukup menarik. Nah, setelah masuk nggak koreksi dalam banget kan? Ini nih. Ya, saat Nah, ini menariknya juga gini bro. Ini kalau misalnya kita ngomongin Cuan ya, padahal dia masuknya kan ke big cap. Harganya tapi nggak naik. Itu kenapa? Oh gini. Sebenarnya kalau dibilang nggak naik, dia naik bro. Karena gini ya, contoh ya. Aku lihat chart Cuan. Nah, karena Cuan dari dia gagal masuk dikeluarkan dari MSCI Small Caps, itu sempat koreksi sampai 500 loh bro. Saat ini 1.500, udah ketiga kali lipat. Jadi begitu Cuan mulai naik perlahan, itu tuh sudah mulai ada front runner bro. Jadi ingat, ketika MSCI rebalancing hari terakhir, biasa inflow-nya tuh tidak sebesar dari yang diperkirakan. Kenapa? Sudah ada yang curi start. Nah, jadi dari 500 udah mulai naik 550, 600. Nah, di situ tuh sudah mulai banyak foreign yang makan, bro. Kalau dicek data Brooksun pun, AK udah mulai beli 3 bulan lalu sebelum MSCI memutuskan Cuan masuk. Nah, menurutku they know something. Ini foreign yang udah terbiasa ngikutin indeks dan dia mungkin udah dapat bocoran, dia udah tahu nih PP bakal masuk. Ya udahlah kita beli dulu Cuannya. Karena bakal problem kalau contoh satu saham masuk indeks, barangnya nggak ada di market. Itu bisa gagal loh bro. Contoh, brand masuk ke indeks, perlu ada inflow 4 triliun. Sahamnya nggak sampai 4 triliun. Mau beli nggak bisa keluar itu, bisa batal masuk itu. Foreignnya marah. Makanya biasanya kalau teman-teman lihat ada satu saham yang foreign udah mulai masuk nih. Apa nih? Yang mana nih? Apa nih gitu. Contoh lihat tapi belum ada berita apa-apa nih. Nah, itu biasanya ada frontliner dari passive fund, MSCI dan FTSE yang nge-follow mereka udah mulai ngambil duluan. Salah satunya Antam. Belum masuk MSCI, belum masuk FTSE. Tapi foreign udah akum 1 triliunan. Dia bisa masuk MSCI mungkin di 3.200-an. FTSE mungkin di 3.300-an. Ini udah deket nih. Kok mau nanya deh. Kalau saham-saham yang udah masuk kayak gitu, cerita ke depannya apa? Atau ini udah kayak ini titik finishnya? Jadi harganya akan stagnan di sana atau ada lonjakan ke depannya lagi kok? Itu menjadi titik finish indeks kalau seandainya ownernya memang mau exitnya di MSCI. Oh, okay. Itu akan jadi titik awal kalau seandainya ownernya itu biasa justru seorang maestro atau dia ngambil permainannya itu justru di indeks. Justru itu titik awal. Contohnya saham Pak Pepe. Dengan BRPT naik sampai 2.500 itu ada upweight loh. Dengan TPIA naik kemarin itu ada upweight. Aman dapat upweight loh. Aman itu dapat inflow yang bahkan lebih gede dari Cuan kalau nggak salah. Kali ini. Meskipun harganya turun. Nah itu sayangnya. Harusnya dinaikin. Jadi turun atau naik, owner tetap dapat duit. Jadi bisa jadi baseline baru aja? Jadi baseline baru. Nah makanya itu tergantung owner, bukan tergantung saham. Oke. Jadi... Saham ketika Goto masuk MSCI itu udah N. Kenapa? Siapa lagi yang bisa beli 5 triliun saham Goto bro? Tapi bagi Pak Pepe, saham dia ketika masuk ke MSCI justru itu baru awal. Karena itu terlihat dari pergerakan harganya kan. TPIA, BRPT all time high terus. Hanya masalah waktu. Jadi ini yang dibilang kalau kita beli saham harus mempertimbangkan owner tuh ini juga. Betul. Okay. Di luar dari indeks ya. Jadi indeks itu kan ada angka tertentu. Nah, itu udah fix. Nah, setelah masuk mau dikemanakan tergantung owner. Oke. Apakah menurut lu ya ada kepentingan dari owner untuk menjaga ekstra ketat gitu ya yang udah masuk ke MSCI, apalagi terutama Pak Pepe ya, yang masih punya banyak emiten-emiten lain yang akan IPO dan juga emiten-emiten lain yang udah IPO yang belum masuk ke MSCI. Lu sih tajam banget ya orangnya. Ya gitu. Jadi gini, menurutku kenapa Pak Pepe mengejaga banget saham dia yang berada di MSCI, BRPT naik ya, TPIA naik, Cuan habis masuk nggak koreksi. Karena kata orang bisa MSCI koreksi. Ini enggak, biasa-biasa aja lah. Karena masih banyak emiten Pak Pepe yang even belum masuk. Contoh, PTRO belum masuk, baru small caps, nggak ada artinya. CDIA bahkan belum masuk. CDIA belum masuk. Terus ada rumor-rumor Pak Pepe mau IPO-in anak BRPT, anak Cuan. Kemudian brand belum masuk bro.
Bayangkan kalau cuan dibiarin sampai 600. Ngamuk gak MSCI? Ngamuk lah. Lu merasa kayak dikerjain gitu loh. Dan berdampak ke saham-saham lainnya yang... Berdampak ke saham-saham lainnya, itu yang paling penting, Yud. Kenapa? Karena begitu satu company masuk indeks, lihat betapa inflow yang banyak masuk di Agustus. Di luar daripada pidato 8.000 ya. Tapi real masuknya, asing benar-benar masuk ke dalam sahamnya Cuan sama DSSA dan Aman. Nah itu real masuknya, nilainya udah belasan triliun. Apakah target buat masuk ke yang global sama yang small cap, itu tuh di perbedaannya itu cuma dari segi free float nominalnya. Ya. Jadi misalnya kalau gitu berarti misalnya PTRO, berapa angka yang butuh dicapai supaya mereka tuh bisa masuk ke yang big cap gitu? Gue coba hitung ya. Ya. Nah, gue lihat harga sahamnya juga. Kalau target lo segitu, gue lihat harga saham hari ini PTRO berapa? 4.000 harusnya. Nah, market cap PTRO itu kan 40 triliun. Free float dari PTRO itu 28%. 24, 25, 26. Kita asumsikan 30% lah. 30% dari 4.000 berapa? 30% dari 40 T. Berarti sekitar 12 T. Untuk masuk ke dalam big caps, at least lu perlu 30-an T atau mendekati 60. Nah, jadi PTRO perlu sejauh 2 kali lipat. Beggar. At least 2 kali lipat lah. At least beggar lah. At least beggar. Karena kita nggak tahu ya selama proses perjalanan itu free floatnya kan berubah. Benar. Bisa aja dia jual. Bisa aja dia jual. Nah, nanti lu tampilin deh beritanya. Pak Pepe belakangan ini sibuk ngatur free float, bro. Cuan ada di nego, PTRO ada nego, brand dia rutin jual. Orang takut tuh brand jual. Wah ini Pak Pepe kan. Enggak, dia jual tuh untuk nambah free floatnya. Nah, tapi itu bukan bisa jelek ya. Brand jual untuk nambah free float. Bukan bisa jelek, maksudnya kayak gini ya, contoh. Contoh misalnya dia, sorry gue lagi batuk. Misalnya dia free floatnya kecil. Kalau misalnya free floatnya kecil, dia perlu, asal ngomong 15.000 misalnya. Sekarang gara-gara free floatnya itu naik, sehingga dia sekarang cuma butuh 9.000 nih. Untuk masuk ke... gini bro. Jadi, lu jeli juga sih pertanyaan ini jeli, oke. Jadi, masuk 4 triliun dari satu emiten di harga 9.000 dengan harga 12.000, apa bedanya bagi Konglo? Gak ada beda. Dia tetap dapat 4 triliun, bro. Nah, jadi sebenarnya semakin rendah syarat harga untuk masuk free float, untuk masuk emiten, untuk Konglo makin untung. Nah, but honestly, but honestly, after looking that history, ya, menariknya tuh gini, bro. Semakin besar free float lu, contoh DSSA kan free floatnya besar, diakuin sama MSCI. Semakin besar lah weighting yang lu dapat. Nah, jadi nanti biasanya ya, karena saat ini Pak Pepe punya free float tuh rendah banget, bro. Brand 2,5%, PTRO ya agak besar lah, Cuan 15%. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam MSCI, dia rutin naikin free floatnya, dia dapat weighting lagi, bro. Naik lagi. Nah, itu kenapa Pak Pepe masuk BRPT naik terus. jadi maksudnya bisa aja misalnya nih dari 15.000 brand awalnya, contoh ini again angka yang ngasal ya. 15.000 dia bisa eligible untuk masuk ke MSCI kalau misalnya gara-gara dia naikin free floatnya jadi 9.000 gitu misalnya. Bisa kan. Nah, tapi dengan itu gara-gara free floatnya tinggi, dia punya weighting jadi besar sehingga uangnya jadi bisa masuk lebih banyak gede gitu. Ya. Cuman gini, untuk merubah free float itu tidak mudah sekali, bro. 1% aja udah susahnya bukan main bagi saham-saham Konglo ya. Karena mereka kalau jual 1% aja sahamnya bisa rontok, disuratin OJK, disuratin BLI gitu loh. Jadi ini memang PR Konglo untuk bagaimana mengatur struktur dari kepemilikan sahamnya gitu. Dan MSCI itu tahun depan berubah. Jadi apa? Saat ini kan Cuan itu dapat, ya kemarin kan dia dapat 4 triliun atau 3 triliun something. Free floatnya 15,05. Diakuin 20% karena multiple of 5 yang gue pernah bilang sebelumnya. Tahun depan dengan free float di atas antara 15 atau 25, nanti datanya gue sebut. Tahun depan itu kalau 15,05 udah bukan 20 lagi, multiplenya 2,5 doang, jadi 17,5. Nah, jadi makin lama memang makin susah. Tapi itulah tantangannya kan. Kok gue mau nanya deh, tadi kan ini targetnya beggar baru bisa masuk ya? Masuk ya. Kenapa saham-saham kayak tadi PTRO, Cuan yang belum masuk, kenapa harganya nggak digerakin kayak DSSA yang naiknya gila-gilaan? Tergantung owner.
Oke. Tergantung owner, tergantung style owner. Jadi secara owner memang nggak ada kebutuhan untuk itu. Maksudnya kebutuhan untuk narik. Oh ya, narik setinggi-tingginya. Ya tergantung owner. Dia mau nggak sahamnya masuk MSCI. Oke. Gitu. Tapi aku melihat dari suksesor yang terjadi di tahun ini adalah Cuan dan DSSA. Tahun ini akan jadi tahun di mana konglo bahkan mungkin BUMN nanti ke depan melihat ini. Yuk mau gini, 10 triliun dapat dari mana? Ini indeks doang. 10 triliun tuh even kamu bisa bangun satu kota kecil gitu loh. Kamu bahkan bisa invest bikin smelter, bisa loh. 10 triliun bisa dapat berapa piring MBG tuh? Dan kan 300 triliun kan? Dan menariknya ini, setelah masuk ke indeks, PR dia tuh ringan bro. Sellernya makin berkurang. 10 triliun ini nggak jadi musuh lu, nggak jualan. Asal lu maintain aja harga sahamnya gitu. Makanya ya ini salah satu solusi untuk bursa kita. Ya tadi pertanyaan Bro Yuda itu menarik sih sebenarnya. Yang kayak tadi kan, misalnya nih, gue reverse pertanyaannya ya. Kayak misalnya dia punya target 8.000. Kenapa kalau misalnya 4.000 ini misalnya masih baru masuk ke small cap. Kalau misalnya targetnya itu adalah ke big cap, kenapa nggak digas ke 8.000 di saat itu? Apakah kalau itu bottleneck-nya dari segi apa? Pendanaan kah? Mereka harus fokus ke cuan dulu kah? Satu persatu, kenapa nggak langsung dua bersamaan atau kayak gimana gitu? Time frame tiap ini kan beda-beda. Time frame tiap konglo beda-beda. Time frame tiap emiten beda-beda. Dan MSCI itu tidak pernah menargetkan tahun sekian, tahun depan udah enggak. Jadi MSCI itu ada 4 kali period setiap tahun. Maret, Agustus, November, Januari, Maret, Agustus, November. Nah nanti di November, apakah PTRO bakal masuk di November? Kalau tidak di 8.000, enggak. Apakah Pak PP akan bawa ke 8.000? Ya itu tergantung dari Pak PP-nya lagi. Tapi I can say that Pak PP dapat CDIA lumayan habis IPO. BRPT dapat upweight. Cuan dapat 3 triliun. Mudah nggak dengan uang 3 triliun narik PTRO? Mudah banget menurutnya. Cuman kenapa enggak? Ya itu kan kalau seandainya ini PTRO arah 4 atau 5, 6, 7 kali, besok udah disuratin bursa bro. Nggak boleh juga. Suspend lagi. Harus inline dengan fundamentalnya juga dong. Gitu. Ya. Nah ini nih, ini yang menariknya kan, ini kan tiga-tiganya masuk ke MSCI nih. Cuan 4%, 1 bulan terakhir ya. PTRO 1%, kalau misalnya DSSA kan 44%. Ya. Nah kalau misalnya lu ngeliat kayak gini ya, apa patternnya gitu? Kayak kenapa DSSA bisa digenjot dan mereka tuh butuh di angka berapa sih supaya mereka bisa masuk ke MSCI? Kalau DSSI. Saya nggak salah DSSA tuh di 40-an ribu bro. Nah, kenapa mereka gas sampai 90.000 kalau kayak gitu? Hanya owner yang tahu. Jangan nanya gua dong. Hanya Tuhan dan owner yang tahu. Gue ngerti pastinya lu nggak mengerti itu. Maksud gue pertanyaan adalah kayak kenapa mereka soalnya kan buat naikin kan pasti butuh biaya kan. Iya. Nah, keuntungannya apa kalau misalnya mereka tuh ngedorong itu di atas, jauh di atas daripada itu. Atas. Buktinya dapat lebih gede bro. Karena market cap-nya kan naik. Contoh, karena MSCI itu bakal masuk 10% dari market cap-nya bro. Contoh, 40 triliun lu free float market cap, dia bakal dapat 10% dari 40 triliun. 4 triliun. Contoh, di harga 1.000, lu udah 40 triliun free float-nya. Kalau lu naikin jadi 2.000, dengan free float yang sama, jadi market cap lu bukan 40T dong, 80T. Lu dapat 10% dari 80T bro. 8 triliun. Nah, cuman isi nggak untuk naikin harga saham sampai begar kan nggak gampang bro. Pani untuk naik udah banyak yang jual pasti. Ya, atau ada satu saham yang naik udah banyak yang taking profit. Makanya harga saham yang baik itu yang gradual. Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya kayak gini nih. Nah, lu pertanyaan. Kalau DSSA mungkin dinaikin juga nggak ada yang jual karena nggak ada yang mampu ya. Nggak ada yang mampu, satu lot 9 juta. Iya. Paling murah ya di 40.000 4 juta. 4 juta. Retail udah nyerah duluan. Udah nggak mampu lah mahal. Iya. Sebelum stock split dulu sempat 200.000. Sempat 300.000 sih. 30 juta. 30 juta siapa ya? Berat. Siapa yang berani? Ya kalau bisa beli hitungan lotnya kecil-kecil lah pasti. Ini yang menarik ini bro, kayak malah yang tidak masuk MSCI itu yang naik. Nah, tadi gue udah bilang bro, cuan di Maret itu udah banyak yang beli. Ada yang front run. Belum masuk padahal. Brand apakah nanti November masuk? Ini adalah front runner dari November? I don't know. Tapi paling mendekati yaitu. Karena gini, nanti ya, kalau brand tidak masuk di tahun ini, di tahun depan tuh udah susah bro. Kenapa?
Karena aturan free float baru itu tadi. Jadi dengan free float di bawah 2,5%, weighting yang dia dapat kecil banget nanti. Jadi dia bisa dapat inflow yang jauh lebih kecil kalau nggak masuk tahun ini. Kecuali dia bisa atur free floatnya, tapi gimana? Free floatnya cuma 2% lebih, mau naikin dari 20 gimana? Nggak berat. Walaupun ya kalau misalnya dia masuk pun sekarang dengan ketentuan sekarang, tahun depan dia bisa kena depak juga sebenarnya kan. Kecuali kalau misalnya dia beresin lah. Maksudnya depak gimana? Kan misalnya nih, sekarang misalnya dia free floatnya kecil, dia dapat ketentuan untuk MSCI-nya jadi berapa angkanya gitu, dan bobotnya jadi berapa. Nah next time kalau misalnya free floatnya itu nggak diberesin, kan peraturannya berubah tuh. Jadi kan target harganya bisa aja meningkat. Oh iya. Atau jadi kayak target free float. Oh enggak sih. Kalau yang baru, yang lama-lama nggak dihitung lagi. Hanya untuk yang baru. Ya. Hanya untuk consideration yang belum masuk. New. Ya, the new. Iya. Kalau CDIA gimana kok? CDIA masih brand dulu CDIA. Oke. CDIA free float berapa nih? Coba ketik free float. Kemarin IPO berapa sih? Lu punya CDIA pasti nanya kayak gitu. Gue sih nanya yang berpotensi untuk gue lah. Brand gak gue pegang kok. Iya. Makanya nanya langsung. Ini lepas sekarang atau tahan terus nih? IPO kan? IPO terus naik turun gas. Gas beli atau gas jual? Jual dulu, pas turun beli lagi dong. Wih, hebat loh. Gue udah trader legenda. Legenda pasar modal udah. Udah dapat dari KB Faburi plakat 1 triliun. Ya, belum, gue masih yang plakat 100.000. Kecil banget ya, enggak dong. Market cap CDIA kan 170-an triliun saat ini. Free floatnya 10%. Berarti market cap free floatnya adalah 17 triliun. Jadi dia perlu 2 kali lagi, bro. Perlu 2 kali, karena minimal 30 triliun. 30-an ya. Ya. Tapi menurut lu ya, kalau misalnya kan Pak PP baru mendapatkan uang dari proceeds masuk ke MSCI kan, apakah itu bisa dijadikan peluru dan senjata baru untuk nembak ke ya brand dan lain-lain? Oke, jelinya banget nih, parah nih orang. Jadi memang Pak PP setiap dapat duit dari market ya, yang aku perhatikan puternya itu. Jadi kayak contoh beli brand. Contoh nih ya, BRPT kemarin baru mendapatkan pinjaman dari Bank BRI loh. Berapa ya? Coba kasih lihat ya. Kredit 8 triliun, bro. Oh ya, 500 juta US dollar. Kenapa BRI berani? Karena BRPT dalam MSCI, dia di dalam FTSE, asing aja punya kepemilikan di sana puluhan triliun. Kenapa BRI nggak berani, bro? Nah, dari 8 triliun ini dipakai buat apa kan belum tahu, bro. Nah, tapi menurut gua gitu. Terus kalau misalnya CDIA ya tadi, misalnya mereka tuh X kayak gitu, apakah menurut lu itu kan mereka baru IPO? Apakah menurut lu itu belum menjadi prioritas dulu? Belum menjadi prioritas, yes. Karena perlu waktu gitu loh. Mungkin ya satu-satu, bro, biasanya, bro. Jangan buru-buru, bro. Satu-satu, bro. Kita harus tenang-tenang, bro. Kita harus tenang-tenang. Kiamat masih jauh ya. Lagian nggak ada keharusan harus masuk di angka waktu tertentu kan. Kayak tahun ini gua harus masuk. Enggak juga. Tergantung kebutuhan lu perlu berapa. Kan kirain karena tahun depan syaratnya udah berubah. Oh enggak, syarat tahun depan memang syaratnya berubah, tapi itu masalah ininya aja. Jumlah yang dia dapatkan berkurang, itu aja. Oke. Ya. Gue pengen nanya deh, lu tuh secara pribadi ya, lu pernah bahas PEC gak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, menarik ya, soal banyak loh yang nanya lu tentang PEC. Karena Andri Hakim. Karena kan PEC itu kan dibeli perusahaan China. Perusahaan China itu punya aset 100 triliun, bro. Nah, orang beranggap PEC ini kan, jadi gini, perusahaan China bisa nggak IPO di Indonesia? Nggak bisa, susah banget, regulasinya panjang. Summarecon mau IPO aja susah. Jadi salah satu cara orang asing buka company di Indonesia adalah beli perusahaan yang kosong, yang kecil gitu. Salah satunya PEC dibeli. PEC itu kan market cap 4,1. Kalau diinjek aset 100 triliun, logikanya 20 kali lipat, 25 kali lipat ini. Cuman ternyata menyedihkannya, mengecewakannya, hanya injek 3 triliun. Ya, jadi PEC harusnya ke 3 triliun nih. Alias 20% lagi, 20% korek. Ya di 1.500, 1.600 lah logiknya. Dan yang agak injek 3 triliun, ini bukan masalahnya OWK itu ya? Jadi gini, dalam menginjek aset itu juga kan pasti perlu penambahan equity. Contoh kayak Dewa, dia punya convertible bonds jauh melebihi daripada market cap-nya. Kalau di-convert, nggak mungkin dong kok
equity segini nggak bisa, jadi perlu menambahkan equity. Cara menambahkan equity kan ada beberapa, bro. Salah satunya reg issue, dan yang kedua adalah OWK. Nah, kenapa jelek? Karena OWK ini tandanya owner sendiri nggak beli. nggak mau injek. OWK, bro? Tolong jelasin. Jadi lu beli obligasi, jadi company ngeluarin obligasi, lu dapat kupon bunga, nanti obligasi ini begitu udah end, lu bisa tukar ke saham sekian persen kepemilikan gitu loh. Kayak satu lot ini dapat sekian berapa, mirip dengan RI, cuman bedanya kalau RI kan owner punya 50% contoh. Owner punya 80%, masyarakat 20%. Ketika reg issue, kalau owner tidak tebus, dia terdiluted dong, kepemilikannya makin berkurang. Nah, jadi kalau seandainya company reg issue dan owner sendiri beli, itu artinya company-nya bagus dong. Karena owner nggak mau kepemilikan dia berkurang. Kalau company bagus, owner pasti nambah terus. Dengan OWK tuh kebalikan, bro. Karena owner tidak harus beli, tidak terdiluted. Jadi orang minjemin duit, habis company minjemin duit, kelar, jadinya saham. Yes. Jadi dia berkurang secara kepemilikan. Ya, sorry. Bener. Orang minjemin duit ke company, nanti dikasih bunga, setelah ujung dia nggak perlu bayar ini. Nggak perlu bayar pokoknya. Pokoknya, gue tuker saham ke lu gitu loh. Okay. Jadi kepemilikan ownernya jadi berkurang gitu. Bener. Ini persis anggap kayak Pani lah, bro. Kalau Pani kan diinjek sekian hektar gitu ya. Ternyata yang diinjek cuma segini. Dan ternyata nggak reg issue, ternyata terbitin obligasi. Jadi owner sendiri nggak nebus, owner sendiri nggak keluar duit. Iya. Kok? Bentar. Tadi kan ini harganya 2.500. Ya. Tadi kan Michael juga bilang harusnya market cap 3 triliunan. Jadi kalau dengan aset dia ya 3T-an. Di 1.600-an. Harusnya 1.600 bottom. Setelah sih. Bottom atau akan ada potensi upside lagi? Nah, harusnya nilai fairnya di situ. Oh, nilai fair Itu di sana. sebenarnya ada orang yang nanya loh, itu kata kokonya harga 1.500 merupakan harga wajar. Lu pernah bahas ini di IG atau enggak sih? Mungkin di IDX pernah. Oh, oke. Harga wajar. Lu pernah ngomong yang hal seperti ini. Ya, karena asetnya harga wajarnya sesuai dengan asetnya harusnya. Oke. Sekarang ada yang banyak nanya juga tentang ini. Saham Fenomenal. Kemarin baru turun dari 16.000 jadi 14.000 walaupun sekarang per kita shoot naik lagi ke 15.000. Ini beritanya itu di sini ya. Ini nih. Oke. Boleh jelasin nggak, bro? Ya. Ini tuh apa dan kenapa menimbulkan banyak sekali Panikan. market fear sampai orang tuh pada jualan dari 16.000 langsung dibanting ke bawah. Ketika suatu company nilainya kecil, market cap-nya kecil, dan harus dinaikin untuk diinjek sama suatu aset, istilahnya kayak backdoor, kemudian mungkin kayak ada OWK atau ada convertible bonds, maka dia wajib melakukan right issue, menambah jumlah equity, karena kalau enggak kan nggak bisa, nggak secara struktural nggak bisa. Salah satu company yang harus melakukan itu kan adalah Pani, karena dengan dengan jumlah aset yang sebesar itu, dia harus melakukan reg issue. Nah, itulah yang ditunggu sama investor tahun ini. Pani kan udah beberapa kali reg issue ya. Nah, sampai saat ini, kemarin ada berita tuh kalau Pani akan melakukan reg issue dan dibantah sama Bu Kristi, salah satu korsek daripada Pani. Habis itu Pani sempat terkoreksi. Nah, kemudian yang kedua, muncul berita PMH ETD ini. Kalian lihat tanggal RUPS-nya aja 26 Juni 2024. Ya kan? Ini tuh private placement yang terjadi tahun lalu. Kenapa harus panik sebenarnya? Cuman investor merasa bahwa wah ternyata nggak jadi RI, ternyata cuman PP dan nilainya cuman sekitar berapa sih 200-an miliar lah, kecil. Nah itu yang ngebuat investor kecewa dan harganya 14.350 juga. Makanya koreksi tapi nggak koreksi dalam-dalam banget. Sebenarnya ini no issue sama sekali terhadap structure company yang mungkin menurut gua potensinya akan melakukan reg issue. Harus sih. Wajib. Oh, jadi ini menurut lu, jadi banyak orang yang kemarin panic selling itu gara-gara mereka ngerasa dengan adanya ini artinya nggak RI. Ternyata cuma ini harganya murah lagi. Di bawah pula gitu, 14.350. Sebenarnya ini hanya pelaksanaan PP tahun lalu. PP tahun lalu kan kalau PMHTD tahun lalu tuh sekitar 5 triliun. Nggak lama reg issue, habis itu terbang. Nah ini tuh cuman pelaksanaan sisa yang dari tahun lalu. Jadi no issue sama sekali, tidak membuat reg issue-nya batal. Apakah pandangan lu Pani akan reg issue wajib tahun ini? Wajib. Harus.
Menurut gua harus. Nggak harus tahun ini sih, nggak harus tahun ini. Karena pertama dia memang perlu modal. Nah, yang kedua, Ko Andri pernah bilang tuh nilai PANI kalau MSCI itu berapa tuh, gitu. Berapa targetnya bro? Kalau supaya bisa masuk ke MSCI? Yang pasti all time high lah, di atas 20.000. Di atas 20.000 masih naik lagi. Berarti kalau gue masuk hari ini bisa dapat 25% ya. Tapi sini, gue tapiin. Tapi bisa turun juga. Kemarin sampai 7.000 gara-gara pagar laut. Oh iya. Pertama itu. Kedua, yang itu kan kemarin tuh RF kan lumayan jual-jualin, ya kan? Itu gue nggak tahu tuh apakah itu adalah indikasi buat naikin free float possibility. Dan itu kan jadi sama kan? Gini, ya betul. Targetnya dulu sebelum dengan free float X amount persen sebelum dia jualan itu misalnya harus targetnya 20-an ribu. Apakah sekarang itu masih 20 ribu itu? Kita belum tahu. Terakhir setahu gue free float PANI itu 10,5%. Nah sekarang gue nggak tahu berapa. Tapi yang pasti perubahan 1% saja tuh biasa udah menciptakan harga yang super volatil, bro. Nah sebenarnya yang perlu owner lakukan itu adalah pertama, kita retail pun harus kompak. Jangan ditradingkan, jangan dijual beli dalam waktu naik 1% udah jual, naik 2%. Itu beban, itu malahan beban untuk owner. Lu kalau Andri pernah ngomong tuh, lu kalau diajak naik ke dalam satu roket, lu duduk diem, jangan jual beli. Nah, itu benar karena kita harus ngeharga owner lah. Kalau lu mau jual ya at least 20%, 30% gitu loh. Jangan dalam waktu pendek. Terus yang kedua adalah kan PANI mau melakukan reg issue. Ketika melakukan reg issue, jumlah kepemilikan berubah nggak sih? Enggak kan, sama aja free floatnya. Saya punya 60% saham, PANI punya MAP ya kalau nggak salah ya. Nah kemudian dia kalau tebus 60% juga ya sama. Jadi kalau seandainya reg issue kali ini PANI melakukan dengan cara yang tidak seperti pada tahun lalu, wah. Artinya bukan dia yang beli gitu. Bukan dia yang beli tapi nggak pakai nama dia. Itu bakal masuk ke dalam kriteria free float di MSCI. Ya. Dan satu lagi yang tapinya. Apa? Itu adalah kita nggak tahu rate issue di angka berapa. Itu yang paling penting. Ya, kalau misalnya rate issue di angka di bawah. Ya. Koreksi lagi lah dulu. 350 lagi. Nah, turun lagi. Cobalah telepon teman-teman lu dalam Andi Hakim. Nah. Di berapa nih? Lu salah, bro. Pak Agwan? Beda level ya. Beda level. Kalau gue nggak minum teleponnya sono. Iya. Terus oke, ada orang yang nanya sebenarnya kasar untuk menghitungkan perkiraan emisi bagaimana? Tadi udah dijawab. Udah. Oke. PGEO kali. Oh ya nih, ada yang nanya juga nih kok. Ada beberapa orang nanya soal PGEO. Ini sebenarnya salah satu yang banyak, gue nggak tahu kenapa. Apakah lo emang sering ngomongin PGEO atau apa? Lumayan sih. Oh, pantes. Soalnya ada pandangan lu gimana kok? Karena gue punya di harga 1.600 kok. Oh, lo punya? Iya. Kok lo bisa beli? Lo kan waktu itu emang sempet naik, turun. Gue beli aja kan, turun lagi. Nggak, lo top prosesnya apa belinya kira-kira? Gue kalau ada saham yang turun emang mata gue tuh hijau kok. Gue seksi ngeliat saham turun tuh. Oh, dia udah jadi contrarian ya. Ya, kalau turun beli. Bagus, top, bagus itu. Gimana bro PGEO? Pertama, PGEO itu salah satu BUMN yang paling sehat. Oke, profitable paling luar biasa itu kan energi panas bumi. Jadi dia kalau masukin pipa ke dalam bumi itu dia bakal dapat source of energy yang tak terbatas. Nggak kayak batu bara bisa habis, emas bisa habis, perlu ditambang. Kalau PGEO tuh nggak, panas bumi, geothermal gitu. Salah satu yang ngegarap panas bumi setelah PGEO setahu gua swasta tuh cuman DSSA, baru-baru ini dia mau garap. Nah, kepemilikan PGEO itu kalau nggak salah 80% atau 75% Pertamina. 15% oleh Masdar. Jadi Masdar Investment ini memang company yang rutin berinvestasi, portofolionya itu kebanyakan saham-saham energi. Cuman kebanyakan sekarang dia tuh pindahnya ke solar energy. Oh. Sementara PGEO tuh bukan solar. Makanya ditinggalin. Ada kemungkinan, katanya rumor, Masdar itu mau melepas 15%-nya. PGEO market cap berapa nih? Coba ya. Kita coba bantu kok Michael PGEO. 63 triliun. Gue kira lu mau bilang kita coba pasang badan. Kalau misalnya mereka jual gue beli gitu misalnya. Gak ketampung sama gue begini doang nih. Ya 63 triliun kok. Nah 15%-nya berapa? 10 triliun. Oi. Siapa yang punya 10 triliun bro? Nah, pasti konglo-konglo. Orang kaya. Orang
kaya aja nggak cukup. Crazy Rich pun nggak cukup untuk beli itu. Jadi perlu 10-15 triliun untuk ngebeli itu. Dan ya kayak gitu. Artinya selama Mas Dar mau lepas, PGO akan terkoreksi gitu kok? Enggak, justru dealnya di harga berapa? Itu yang kita perlu tahu kan. Apakah menurut lu udah ada perspektif? Gue nggak ngikutin PGO itu di luar dari stock universe gue, tapi menurut lu itu kayak gimana? Sekarang apakah udah ada perspektif bias, sudah ada rumor atau belum? Sekarang udah rumor ya, tapi ya tidak bisa diklarifikasi. Nah lalu PGO kan sebenarnya ya dari 1.600 sebenarnya harga sempat 600 loh, ya nggak sih? Ya dia sempat kan, bottom banget kan? IPO-nya juga 800 kan kalau nggak salah. 800 ya? Oh, coba kita lihat harga bottom dari PGO itu ada di 600, 700, 600. Saat ini tuh udah 100% lebih. Dan memang PGO itu rumornya itu di market cap kurang lebih sekarang 1.600, 1.700, 1.600, 1.700 antara itu. Harga Masdar lepas. Baru gitu. Ya, Masdar mau melepas ke harga itu. Oh iya. Dan penawaran dari owner pun kemungkinan di harga itu kurang lebih. Jadi ini adalah harga wajar PGO. Cuman kalau sudah dibeli akan dijadikan apa? Ya kita kan perlu tahu. Siapa yang beli? Kita nggak tahu. Ya masih 50-50. Tapi ya PGO salah satu site-nya itu kolaborasinya sama brand. Gitu. Itu mungkin yang bikin PGO 2 hari terakhir naiknya lumayan tuh ya kok? Bukan 2 hari terakhir, sebenarnya 3 bulan lalu ya. Ya dari 800 bisa naik ke segitu ya. Karena ini 800 salah harga nih. Masdar aja mau jual di 1.000 lebih gitu. Enggak, maksudnya yang kemarin sempat 1.300, 1.400. Oh, kalau itu gua nggak tahu tuh. Itu gua nggak tahu tuh. Balik ke 1.500 lagi kan. Iya. Makanya ya gitu. Menurut gua sekarang PGO gitu-gitu dulu. Lagi satu dulu naik terlalu kenceng juga nggak bisa, bro. Dealnya aja belum jadi gitu loh. Kenapa harus naik terlalu kencang? Bakal ada yang jual gitu loh. Iya. Masdar nggak mau jual ke yang beli dong. Kalau seandainya harga PGO di market 3.000, mending gua jual aja di market kan gitu. Benar. Ya, jadi ya pasti harganya sesuai dengan rumor current condition lah. Ya. Oke, kita move on ke topik terakhir nih. Ini masa depan saham Indonesia. Ya. Ada yang nanya, menurut lu ya, apakah cara trading saham Indo sekarang itu berbeda dibandingkan 2-3 tahun yang lalu? Jadi dengan perkembangannya saham Konglo segala macam, dan dia follow up-nya, strategi apa yang paling tepat? Ya, gini. Untuk kamu bisa trading di saham Konglo, I think this is very hard. Support mereka tidak lihat. Resistance mereka tidak lihat. Jadi, if you have a conviction, kamu tahu owner arahnya kemana, duduklah dengan manis. Lalu kuatkan mental. Jadi yang bukan support resistance, yang penting keimanan aja ya kok. Keimanan. Kamu harus punya iman. Tapi kalau misalnya imannya di saham yang salah juga tongkat juga bro. Keimanan dan apa ya, menganalisa kepentingan owner. Nah, dan itulah pentingnya conviction. Semakin kamu yakin, kamu masuk makin gede, makin berani kan. Nah, sebenarnya tuh karena aku lahir dari kota Pontianak ya, saya tuh selalu pecah porsi. Jadi saham saya tuh biasa minimal tuh 3, maksimal 5 atau 6. Nah, saya tuh bukan tipikal yang all in gede kayak Andri Hakim, saya nggak berani. Karena conviction saya dibuild berdasarkan analisa sendiri gitu loh. Nah, itu sehingga saya selalu kayak sebenarnya kalau minus 50% tapi kita cuma masuk 25% kan nggak masalah lah gitu loh. Cuman minus puluhan persen gitu. Iya. Nah, jadi, terus gimana kayak dari cara trading apakah berbeda? Berubah, dulu? Apakah technical itu jauh lebih applicable dibandingkan sekarang? Technical itu bakal works kalau seandainya saya sahamnya liquid dan flow-nya ada. Sayangnya saat ini flow di market kita itu hanya terkonsentrat di saham-saham tertentu. Itu alasan kenapa teman-teman yang teknikalis itu pada bingung saat ini. Saya banyak teman tuh sesama chartis dulu, ya waktu kita masih sering konsul sekitar 6-7 tahun lalu. Sekarang mereka nyerah bro. Bahkan ada yang posisinya fund manager nyerah bro. Mereka nggak bisa dibaca sampai sekarang. Nggak bisa ngikutin. Karena teknikal sekarang itu udah nggak works kalau seandainya you only tarik-tarik garis gambar chart pattern nggak bisa. Lu harus tahu flow-nya kemana, harus tahu ownernya kemana. Dan nggak fair kalau seandainya kita bilang gini, wah ini kenapa turun? Karena dijual asing. Kenapa naik? Karena dibeli asing. Nggak fair dong. Kita harus tahu kenapa asing masuk, kenapa asing keluar gitu. Nah makanya dalam menganalisa flow itu juga, ini fundamental bukan? Fundamental, tapi dengan perspektif yang lain. Udah bukan soal laporan keuangan, udah bukan soal valuasi. Kok mau nanya, kalau technical udah nggak seberpengaruh itu, cara retail untuk dapat keuntungan gimana? Apa ngeliatin broker summary itu lebih work sekarang dibanding dulu?
Be 10% menurutku. Jadi gini, 90% retail saat ini menggunakan metode yang sama dengan yang sudah ada selama 3, 4, 5 tahun ke belakang. Kalau kamu mengubah perspektif kamu terhadap para owner-owner yang saat ini sedang melukis di IHSG, kamu ubah view kamu, oh kamu akan ngerti. Kalau turun ternyata itu saatnya beli. Oh ternyata kalau owner jualan justru nambah free float. Nah, hal-hal seperti ini yang teman-teman harus tahu. Udah bukan, maaf nih ya, ini udah bukan soal laporan keuangan, ini udah bukan soal valuasi, ini udah bukan soal PBV. Karena kalau kita bicara PBV dan aset, Pegeo itu pernah di 800 lama, Pak. Lama, asetnya tuh gede, nggak kemana-mana. Ketika mau dijual, malahan baru balik ke valuasinya dia. Dan bukan nggak mungkin kalau seandainya udah dibeli, valuasinya justru naik. Nah, itu alasan valuasi itu saat ini, itu hanya tolak ukur. Bukan sebagai satu-satunya keputusan untuk jual dan beli. Jadi lu perlu teknikal, lu perlu bandarmologi juga. Jadi cara lama emang udah nggak bisa dipakai sekarang. Nggak bisa. Lu mesti combine. Okay. Jadi saya saat ini masih pakai teknikal, saya masih pakai bandarmologi, saya juga ngelihat kepentingan owner. Tapi apakah menurut lu ya kayak itu is a matter of stock universe? Misalnya ya, ada beberapa saham yang saham-saham ini pakai fundamental itu tuh sangat-sangat works gitu misalnya. Tapi ada saham-saham lain yang fundamental itu nggak make sense gitu. Jadi apakah cuma masalah stock universe atau kayak gimana menurut? Sorry, maksudnya stock universe? Jadi misalnya nih, kayak kan ini gara-gara kemarin baru ngobrol sama Rifan aja sih. Okay. Kan dia kan ngomongin tentang saham-saham misalnya SCMA, CBBYB, yang dia analisa menggunakan fundamental gitu kan. Nah jadi kan portonya gue kan juga dia sebagai PI lah ya, gue sempat lempar sekarang growth sekitar 20%. Nah artinya kan apakah berarti cuman works fundamental untuk stock universe tertentu aja yang bisa memberikan harga valuasi bergerak sesuai dengan fundamentalnya gitu. Tapi ada juga saham-saham lain yang fundamental mau kayak gimana juga sahamnya nggak gerak. Jadi kayak apakah ada kayak gitu ya? Kebagi gitu jadinya. Oh stok yang ini lebih fundamental, oh stok yang ini. Iya ada. Karena itu tergantung dari owner lagi bro. Dan tergantung dari momentumnya. Nah contoh kenapa Summarecon bisa profit, BSD bisa profit, beli Ciputra bisa profit, properti kecil pun kayak Pani udah bukan kecil sih. Kayak Asri, kemudian BES itu naik semua karena memang ininya tuh lagi suku bunga. Tadi lu ada sebut BGTG ya, apa? BBYB. Iya. Ya karena saat ini pemangkasan suku bunga tuh larinya ke tech bro. Arto naik, BBHI naik udah 100% loh bro. Kemudian ada BBYB, kemudian ada Agro, BBKP aja bisa naik 50% bro. Padahal simply ya itu cuma karena pemangkasan suku bunga. Fundamentalnya berubah nggak? Enggak. Sebenarnya enggak. Ya. Jadi berarti retail tuh perlu pinter-pinter nyari tahu saham ini fundamental, saham ini kepentingan owner, saham ini technical. Lalu lu gitu. tarik benang merahnya, bakal ketemu. Sebenarnya nomor 1 tuh fundamental dulu. Oke. Nggak mungkin owner gerakin saham tanpa fundamental. Kalau seandainya pun owner gerakin saham tanpa fundamental, ya nggak usah masuk, bodo amat. Iya. Ya nggak sih? Nggak akan kemana-mana, cepet naik turun. Naik turun nggak kemana-mana. Yang ujung-ujung bakal long dan sustain itu adalah yang memang fundamentalnya bagus. Oke. Nah, dan gue bisa masukkan indeks sebagai salah satu faktor fundamental. Karena menariknya indeks itu adalah dia punya angka. Fundamentalnya tuh bukan cuma ngomong valuasi. Kalau valuasi kan itu subjektif bias ya bro. Gue bisa bilang valuasi AB Pegeo di sekian. Gue bisa bilang valuasi Arto di sekian. Ada analis yang pernah bilang valuasi Arto di 20.000 kok. Kemudian ada analis yang pernah bilang buka di 2.000 kok. Nggak pernah sampai gitu loh. Karena valuasi itu kan subjektif. Tapi kalau MSCI itu objektif loh, kuan, ada angkanya. Menurut gue itu lebih fundamental. Angkanya jelas loh. Ya kan? 30 triliun, 30 triliun. 30 triliun free float market cap lu bisa masuk. Nah, angka tiap emiten jelas. Selisih 100 poin aja udah nggak bisa. Tapi kalau kita ngomong valuasi saham, contoh kita ngomong valuasi saham BCA harusnya tuh di harga 15.000. Kenapa? Karena potensi pertumbuhan ini itu kan subjektif semua, bro. Nah, tapi kalau valuasi berdasarkan indeks itu kuan, angkanya jelas. Ya. Ini ada yang nanya tapi ini pendapat pribadi kali ya. Kenapa BI sering suspend saham tanpa UMA dulu? Ya kan? Habis itu lu ngikutin koin gak sih? Koin ada. Ngikutin koin. Nah, dia nanya juga, saham koin kira-kira disuspend berapa lama ya? Biasanya suspend yang kedua itu atau ketiga itu bisa sebulan. Ini udah berapa hari sih?
udah berhari-hari. Ya. Berapa ya? Seminggu apa? Kira-kira. Dan sampai saat ini UMA itu tidak ada ininya. Nggak ada formula khususnya. Nggak ada formula khusus. Yang mana bisa kena UMA, mana enggak gitu ya kok. Dan MSCI itu udah tidak mempermasalahkan UMA karena UMA itu ternyata bukan something fraud gitu loh. Okay. Yang MSCI permasalahkan adalah suspend. If your emiten masuk suspend atau FCA, maka dia nggak bisa masuk MSCI selama 6 bulan. Oke, yang waktu itu sahamnya Pak Pepe ya, gagal Betul. masuk. Oke. Betul. Makanya, nah itu alasan kenapa nggak boleh terlalu kenceng, bro. Iya. Terus ini gue mau nanya dulu. Iya. Tadi kan lu sempat bilang lu kalau megang saham 3-6 doang ya kok? 3-6, ya. Spill. Itu pertanyaan orang sih sebenarnya. Pertanyaan orang tapi gue setuju banget. Gue setuju banget nih namanya @kepo aja 2025. Oh iya. Itu dia. Gue kasih kode aja ya. Kasih kode. 90% Samkong loh. Ya, yang memang ada target kepentingan tertentu lah. Oh iya, aku juga mau sebut satu ini nih. Kita ada trade, bro. Jadi Vietnam saat ini kan secara IMF dia masuk dalam emerging market. Tapi MSCI tidak loh. MSCI dan Russell memasukkan Vietnam tuh masih frontier market. Jadi saat ini Vietnam tidak ada konstituen apapun yang masuk ke dalam MSCI. Tapi pertumbuhan GDP Vietnam growth-nya tuh 7%, 7 sampai 7,5%. Sampai Trump aja takut kan. Trump begitu ngumumin tarif dia kena 46%. 20, 30 apa 40 aku lupa. Salah satu yang paling gede Vietnam kan. Kenapa? Karena dia terima ini Ekspor ke US US dari China. China bangun pabrik tempat dia ekspor ke US. Trump marah. Kalau seandainya MSCI memasukkan Vietnam, saingan kita tambah lagi. Kita hilang. Kita pasti dikurangin. Ini sekian. China dikurang sekian, Malaysia sekian, Singapura semua pindah ke Vietnam. Karena MSCI emerging market itu ada angkanya. Kalau saya nggak salah tuh sekitar lupa, mungkin sekitar 300 atau 400 billion dollar. Nah, kalau seandainya Vietnam masuk, ya udah pindah lagi. Ibaratnya kayak waktu itu China keluar, pindah ke Indonesia. Nah, kali ini kalau Vietnam masuk, kita keluar. Pasti ada yang di downgrade, pindah ke Vietnam. Nah, itu trade buat kita. Dan itu ancaman yang nggak bisa kita hindari. Hindari ya. Salah satu cara untuk biar kita terhindar dari ini adalah kita dorong emiten-emiten kita masuk MSCI. Saya kasih contoh ya. BRMS di atas 500 bisa. Antam di atas 3.300 bisa. PANI di atas 20.000 bisa. PTRO di atas 8.000 bisa. Masih banyak lagi. Jadi itu banyak peluang gitu loh. Guys, ya. Catat itu kawan. Ya, tapi tergantung owner ya. Tergantung owner. Dan market. Ya. Dan market. Karena bisa jadi yang itu, yang nggak duduk diem, 3.100 jual semua turun lagi. Nggak nyampe-nyampe 3.300-nya. Terus, apakah menurut lu pergerakan saham Indo yang ditopang oleh Samkong lo ini akan berlanjut? Akan berlanjut. Justru ini permulaan. Justru ini adalah awal mula. Kita perhatikan Pak Pepe itu pernah masuk BRPT dan TPIA. Setelah itu mau masuk Cuan udah berhasil masuk. Nah, nextnya tuh ya kemungkinan PTRO brand. Lalu masih ada CDIA. Lalu DSSA baru masuk. Wih, Sinarmas itu emitennya jauh lebih banyak daripada Pak Pepe loh. Dan mereka baru dapat uang 10T langsung dikemanain. Menurut gua stock market lagi diputer. Dan bisa jadi learning juga buat ke depan. Jadi learning. Karena Pak HT aja bisa masuk ke PIK. Ke PIK atau Bekit aku lupa gitu loh. Masuk small caps tapi. Ke PIK ya? Nah, bayangkan. Lalu Ratu aja masuk. Nah itu ada peluang loh. Untuk emiten sebagus Ratu masuk small caps. Kalau dia bisa dorong masuk big caps. Wow. Kita bakal dapat banyak inflow lagi dari MSCI. Tanpa perlu menunggu perbaikan ekonomi. Jadi artinya selama ownernya ini baik ke asing, bisa jadi akan makin banyak yang ngikutin dan bukan baik ke asing lah. Dia nggak dikadalin kayak langsung yang terjadi di Goto kemarin langsung dilempar ke bawah kan, itu bikin orang kapok. Dia ngejaga sahamnya lah. Goto sampai sekarang nggak keluar loh. Karena untuk keluar tuh dia perlu di bawah 50. Modal mentok. Jadi nggak mungkin keluar. Jangan sampai sih kok. Udah Goto gue sedih nih. Tapi kan tetap aja ini jadi bad sentiment. Performnya jelek loh. Dari kalau nggak salah masuknya di 120 apa 150 ya. 120, 130 ini udah minus 40%. Ya. Ada yang nanya nih, kapan pindah ke kripto kok? Aduh. Lu nggak pernah main kripto ya? Enggak. Bitcoin pun enggak juga ya? Enggak. Kalau sekedar technical kripto, gue jabanin lu. Tapi rambut gue udah makin tinggi, nggak mau.
Lu nggak siap kan lihat kok Michael Yo akan seperti ini rambutnya. Kalau ke Seperti kripto ini juga. maksudnya apa nih seperti ini? Maksudnya apa nih bro? Rambut segini nih, asik, tebal. Ini rambut yang tebal, tapi ini dompet pada tebal semua. Terus ini nih, roadmap belajar finance ala Michael Yo. Mungkin bisa dibilang ini kali ya, kayak ya tadi kan lu kan bilang bahwa lu awalnya nggak ngerti, habis itu ada yang ya lu cari di forum-forum gitu. Ya lu cara belajar kayak gimana? Mungkin buat tips ke orang-orang yang baru, habis itu. Ya, pertanyaan terakhir dari gua. Gue pernah lihat pokoknya di awal gua invest di saham, pertama gue belajar fundamental dan gue ngerasa itu nggak works untuk gue, dan akhirnya gue coba lihat saham yang naik selama 1 bulan tuh sama apa aja, dan gue cari tahu alasannya, bukan yang setiap naik gue beli, enggak. Jadi setiap naik gue harus cari tahu alasannya apa. Oh, berarti tarik mundur belajar. Tarik mundur, gue selalu tarik mundur. Oh. Kayak hari ini PANI bisa dari 7.000 ke 14.000, kenapa? Ada dong alasannya. DSSA bisa sampai 100.000, kenapa? Ada dong. Dan nggak bisa cuma bilang asing masuk. Asing masuk nggak bisa. Lu harus tahu asing masuk kenapa. Okay. Dan dari struktural itu polanya nggak akan berubah, bro. Kenapa? Karena bursa saham kita itu soal supply and demand. Lu harus belajar supply and demand itu. Lu harus belajar pola belanja orang. Lu harus belajar pola company dalam mengeringkan sahamnya. Lu harus belajar pola company kalau mau naikin asetnya gimana. Lu harus pelajarin, yang paling penting adalah psikologis lu. Nah, jadi gue selalu ngelihat itu. Struktur market tidak akan pernah berubah. Emiten boleh berganti. Mungkin tahun depan udah bukan, yang hype udah bukan PANI lagi, udah bukan Pageo lagi. Tahun depan mungkin ada saham apa lagi lah yang naik. Tapi caranya tuh nggak akan berubah. Dan apakah setiap saham caranya beda-beda kok? Setiap saham caranya beda-beda, tapi untuk naik dia pasti perlu ada struktural yang ujung-ujungnya sama. Pertama, naik pasti harus ada akum dong. Yang kedua, dia bisa multi bagger, harus ada aset yang jauh melebihi kapasitas dari company-nya dong, ya kan? Kalau seandainya company ini mau diinvest sama orang gede, ya dia harus ada corporate action dong. Hal seperti ini kalau lu pelajarin, lu bakal nggak cinta sama saham, tapi lu cinta sama proses berpikir. Nah, itu yang selalu gue lakuin. Dan bukan jadinya cuma nebak-nebak doang. Jadi nggak nebak. Nah, dan satu lagi, dari ketiga itu lu bakal ketemu conviction. Lu bakal bisa masuk gede di satu saham. Nah, tahun ini tuh termasuk tahun-tahun di mana aku menumbuhkan portoku termasuk yang paling besar. Aku bukan kayak, ya kalau Andri kan bisa berlipat-lipat. Tahun ini aku dapat 67%. Di mana aku sempat Carlos BRI, karena aku ada pos Carlos 600-700 juta lah. Tapi itu terbayarkan di bulan-bulan setelah itu. Dan itu bukan dari BRI. Kalau aku masih di BRI malahan makin minusnya makin dalam. Nah itu udah kebalikan. Jadi tahun ini kenapa aku bisa nembus ini, karena bukan karena aku cinta emitennya. Oh, itu yang kesalahan gue. Kita memperlakukan emiten terlalu ada seperti anak gitu. Iya. Seperti ya. Gue tuh waktu itu kayak gitu, gue nggak berani cut loss, kayak gue kan pakai produknya. Jadi... Iya, ini tiap hari gue masih lihat di jalan ininya kantornya gitu kan. Itu yang ngebuat bias. Itu bias banget menurut gue. Pertanyaannya, kenapa lu dari dulu sampai sekarang belum cut loss? Karena buat gue udah kedalaman. Jadi mendingan gue diemin aja jadiin konten. Jadi tujuan dia beli saham konten. Ya. Jadi siapa tahu dari sini bisa menghasilkan mengganti cut loss si ruginya itu. Siapa tahu lu viral kan, jadi bisa dimonetize gitu kan. Gue udah mempersiapkan Goto untuk jadi mas kawin gue. Jadi itu gue alihkan ke cewek gue. Jadi dia yang rugi itu. Iya, tapi gue lihat sesuatu yang menarik di Goto sih ya. Let's see lah. Semoga ya. Semoga. Kalau di harga sekarang sih oke lah. Iya. Kok gue ada pertanyaan terakhir tadi ngomongin soal supply dan demand. Ini kan ada bid dan offer. Ya. Kenapa? Gimana cara baca bid dan offer? Kenapa yang bidnya kan kalau orang pengen beli bidnya gede. Udah bidnya gede, sahamnya nggak naik. Lu harus nanya Hengki, jangan nanya gua. Lu ngalamin kayak gitu? Ada. Tapi logikanya gini, bro. Kalau seandainya gua mau mancing lu beli barang gua. Seandainya Bro Leon punya 10 Alphard bekas taksi. Dia mau jual nih Alphardnya nih. 10. Mudah nggak? Nggak mudah, ya kan? Cara ngebuat 10 ini laku 10 Alphardnya gimana? Biar orang lebih pengen beli. Kalau lu yuk masukin OLX, belum tentu orang mau beli. Lu sewa ruko tepi jalan, lu pajang 10 cat bagus-bagus, belum tentu orang mau beli. Lu taruh SPG cakep-cakep, belum tentu orang mau beli. Dia buat pembeli palsu. Oh. Tiap hari beli
Alphard-nya tempat dia. Wih, dia masuk 10 Alphard, hilang 5 loh. Ada yang beli loh. Masuk lagi 5. Wih, malah lagi keluar. Banyak yang mau beli. Lo kepancing beli nggak? Kepancing. Itu logikanya. Itu alasan kenapa bid besar biasanya offernya habis, diisi lagi. Justru yang offernya tebal, biasanya tuh ngasih barang bro. Ngasih barang ke pemain-pemain gede. Nih, gue kasih lu barang. Lu mau nggak? Kalau lu beli ini, lu nggak mungkin bisa langsung banting ke bawah. Karena contoh, bidnya 1.000, tiba-tiba ada 50.000 di sini. Kalau dimakan 50.000 ini, cara 50.000 ini bisa cuan gimana? Harus di atas. 1, 2, 3, 4, 5 tik dari 50.000 bisa cuan nggak? Nggak bisa, karena perpapannya cuma 1.000. Jadi perlu 10, 30, 10, 20, 30 tik di atas. Nah itu alasan kenapa yang over tebal. Biasanya. Udah bisa baca. Langsung nih, gue langsung cari nih saham yang overnya tebal, asik. Iya. Sip. Oke bro, thank you so much. Thank you. Appreciate it, brothers. Appreciate it. Thank you.